Bab 731, Tulang Torso Raja Naga Gunung. Dia menyebar pemikiran tentang hubungannya melalui tanah dan seluruh kuburan Dragon Clan bergetar lembut. Dengan mata tertutupnya, Tang Wulin tidak bisa melihat lapisan kabut yang naik dari bawah tanah. Di dalamnya ada warna yang tak terhitung jumlahnya yang akhirnya menyatu dan berubah menjadi lingkaran cahaya 7 warna yang berputar tanpa suara di sekitar tubuhnya. Sebuah sensasi yang dipenuhi dengan kebaikan lembut mengelilinginya, dan seolah-olah ada naga yang tak terhitung jumlahnya yang sekarang meraung karena sukacita dan kebahagiaan, bukan karena kesedihan. Akhirnya, 7 lingkaran warna itu menyatu menjadi tetesan air yang memiliki 9 mutiara kristal berwarna di dalamnya. Kemudian, itu turun ke bawah dan jatuh ke pergelangan tangan kanan Tang Wulin, menyebabkan rantai 9 warna muncul dan terhubung tanpa suara sebelum itu berubah menjadi gelang di pergelangan tangannya yang memancarkan cahaya redup. Ketika sudah selesai, tubuh Tang Wulin bergetar sedikit. Dunia spiritualnya terasa seolah-olah terbelah dalam sepersekian detik, menyebabkan kekuatan spiritualnya yang semula stagnan terangkat beberapa kali lipat. Tidak butuh waktu lama sebelum Tang Wulin merasa dunianya semakin luas. Meskipun dia tidak melihat dengan matanya, semua yang ada di sekitarnya menjadi lebih jelas. Dia bisa dengan jelas merasakan tulangnya dilapisi dengan cahaya yang menyilaukan. Ini termasuk tulang belakang, tulang dada, dan tulang rusuknya, membuatnya merasa seolah-olah dia baru saja mengenakan baju perang yang terbuat dari berlian ke tubuhnya. Sensasi yang tak terlukiskan ini mengisinya hingga penuh dengan kekuatan. Itu adalah tulang jiwa torso. Raja Naga Gunung menghadiahkannya dengan tulang jiwa torso yang mengesankan. Ada beberapa jenis tulang jiwa yang berharga yang mampu menyatu dengan tubuh tuan jiwa. Ini adalah tengkorak, torso, dan tulang jiwa eksternal. Mereka adalah tulang jiwa yang paling langka dan paling berharga, bahkan tanpa mempertimbangkan usia mereka. Tulang jiwa eksternal sangat berharga karena ada secara independen dari 6 tulang jiwa lainnya yang lebih umum terlihat, membuatnya sangat langka dan tidak biasa. Di sisi lain, tulang tengkorak dan jiwa torso adalah yang paling bermanfaat bagi peningkatan jiwa guru dan juga yang paling sulit diperoleh. Raja Naga Gunung adalah makhluk dengan pertahanan paling kuat dari warisan Dewa Naga. Tulang jiwa torso yang dianugerahkan olehnya tidak diragukan lagi adalah tingkat tertinggi di antara semua yang ada. Pertahanan Tang Wulin akan ditingkatkan ke tingkat yang sama sekali baru dengan itu dan pada kenyataannya, bahkan mungkin membuat penggabungan tulang jiwa dengan segel Raja Naga Emas jauh lebih mudah di masa depan. Selain merasakan tulang jiwa tambahan di tubuhnya, indera Tang Wulin terus meluas keluar dan dengan jelas mencerminkan segala sesuatu di dunia luar ke dalam benaknya. Sangat jelas bahwa dia tidak lagi merasa perlu melihat tetapi sebaliknya, dia hanya perlu merasakan. Ini adalah tanda yang jelas bahwa kekuatan spiritualnya telah ditingkatkan ke tingkat yang sama sekali baru. Seseorang akan membutuhkan kekuatan spiritual mereka untuk mencapai level 500 sebelum mereka dapat mencapai Laut Roh. Ini adalah ambang batas yang penting dan patokan yang akan menentukan apakah seseorang bisa menjadi guru jiwa tingkat tinggi bagi kebanyakan orang. Seseorang tidak akan bisa menyatu dengan tulang jiwa yang kuat tanpa kekuatan spiritual yang cukup kuat. Namun, Tang Wulin telah mencapai level Laut Roh jauh lebih awal, dan terobosannya saat ini pada saat yang tepat ini terasa seperti sesuatu yang lebih dari sekadar Laut Roh. Rasanya seperti penjara abisal. Jika roh seseorang adalah dunia, maka bidang atas adalah surga sedangkan bidang bawah adalah neraka. Di mana-mana kesadarannya mencapai adalah miliknya. Ini adalah spirit abis. Ranah yang dikenal sebagai batas tertinggi dari kekuatan spiritual manusia. Tang Wulin hanya berkenalan dengan 2 penguasa jiwa yang berhasil mencapai spirit abis pada usia ini. Yang pertama adalah Gu Yue sementara yang lainnya adalah Dai Yuner, yang memiliki kekuatan spiritual jiwa bela diri. Kekuatan spiritual kelas atas adalah dasar memiliki jiwa roh legendaris. Ketika seorang master jiwa mencapai ranah ini, mereka dapat bergabung dengan roh-roh oranye atau merah dari tingkat manapun, dan jika seseorang menyatu dengan jiwa roh oranye atau merah, maka seseorang akan dapat bergabung dengan kemampuan roh-roh lain yang ada di setara dengan Laut Roh. Namun, jika seseorang tidak memiliki jiwa roh oranye atau merah, masih mungkin untuk bergabung dengan maksimal 5 roh-roh dari warna apapun tanpa dibatasi oleh peringkat. Dalam keadaan biasa, spirit abis sudah menjadi batas akhir dari seorang manusia tetapi pada saat yang sama,
itu juga menandakan bahwa seorang guru jiwa tidak akan lagi terpengaruh oleh kekhawatiran kekuatan spiritual. Begitu mereka mencapai tingkat ini, mereka sudah memiliki cukup kekuatan spiritual untuk mempertahankan kultivasi mereka ke tingkat gelar Douluo terlepas dari apa yang terjadi. Tang Wulin tidak pernah berharap bahwa kekuatan spiritualnya akan mencapai terobosan seperti itu meskipun mengabaikan kekuatan spiritualnya untuk waktu yang lama ketika dia berada di Lembah Naga. Ini jelas karena kontribusi dermawan dari banyak kerangka naga sejati. Kesadarannya berangsur-angsur memudar ketika dia memasuki meditasi mendalam sekali lagi. Dia akan membutuhkan waktu untuk benar-benar menggabungkan tubuhnya dengan berlian Raja Naga Gunung Torso Jiwa Tulang dan juga untuk beradaptasi dengan kekuatan spiritual yang baru ditemukannya yang sekarang di Spirit Abyss. Laut Roh membutuhkan kekuatan spiritual seseorang menjadi level 500 sedangkan Spirit Abyss membutuhkan kekuatan spiritual setinggi level 5000. Di Spirit Abyss, seorang master jiwa hampir pasti akan menjadi gelar Douluo di masa depan selama tubuh mereka tetap dalam kondisi baik. Dikatakan demikian, apakah ada yang salah dengan tubuh Tang Wulin? Jawabannya adalah tidak. Di Akademi Shrek, akademi itu tampak sangat tenang selama 2 tahun terakhir, dan semuanya dalam urutan yang tepat. Sejak pengumuman mendadak kandidat Shrek Academy untuk generasi baru Shrek 7 Monsters 2 tahun lalu, ada perubahan yang terjadi di akademi. Kelas-kelas 1 yang dianggap paling berprestasi telah maju ke kelas 2. Bahkan siswa inti seperti Gu Yue, Ye Xinglan, Su Lizhi, Xie Xie, dan Su Xiaoyan telah diterima ke pengadilan dalam. Ada juga monitor kelas Yuanen Yehui dan Yue Zhengyu yang telah naik ke kelas 3 yang berhasil masuk ke pengadilan dalam juga. Segera, Shrek Academy mengumumkan bahwa 7 orang ini akan menjadi Shrek 7 Monsters baru. Mereka diizinkan untuk menerima tantangan apapun dari guru jiwa 6 cincin selama 1 tahun. Jika mereka tetap tak terkalahkan oleh tim-tim master jiwa dengan basis budidaya 6 cincin atau lebih rendah dalam setahun, maka generasi baru dari Shrek 7 Monsters akan disemen di atas batu. Menurut aturan Akademi Shrek, gelar itu akan selalu ada pada Shrek 7 Monsters generasi ini yang pernah dikonfirmasi. Itu, tentu saja, sampai mereka memilih untuk menyerahkan gelar, ketika mereka menjadi anggota Paviliun Dewa Laut, atau hanya selama kematian. Karena itu, Shrek Academy selalu sangat berhati-hati dalam memilih generasi baru Shrek 7 Monsters. Mereka hanya akan membuat keputusan ketika para jenius dengan bakat luar biasa muncul atau ketika seseorang memberikan kontribusi yang sangat besar kepada akademi. Akademi tidak menyebutkan banyak tentang kontribusi yang dibuat oleh generasi Shrek 7 Monsters ini tetapi hanya menginformasikan bahwa mereka menjaga kehormatan Akademi Shrek dalam proses menuju ke Kekaisaran Star Luo sehingga mereka memberikan kontribusi permanen ke Akademi Shrek. Secara alami, ada beberapa orang yang tidak mau bekerja sama seperti mereka yang sudah memasuki pengadilan dalam yang menghadapi banyak tantangan selama tahun berikutnya. Namun, mereka masih berhasil mengalahkan musuh-musuh tangguh yang mereka hadapi di bawah kepemimpinan Gu Yue. Setahun yang lalu, gelar untuk Shrek 7 Monsters akhirnya dikonfirmasi. Kehidupan di pelataran luar berjalan seperti sebelumnya. Kelas 1 saat ini dulunya murid yang paling menonjol dari kelas 1. Wu Shiduo telah mengambil posisi monitor kelas dengan Luo Guixing di sisinya sebagai wakil monitor. Kelas 1 tetap luar biasa meskipun kehilangan Gu Yue dan yang lainnya. Wu Shiduo, Luo Guixing, Su Yucheng, Yang Nianxia, dan Zheng Yiran sudah menjadi Master Armor Tempur 1 kata dan hanya perlu lulus ujian masuk pengadilan dalam untuk menjadi murid resmi pengadilan dalam tahun ini. Dengan kemampuan mereka, jelas bahwa pintu masuk mereka ke pelataran dalam hanya akan menjadi masalah waktu. Bahkan sebelum masa kelas 2 berakhir, sudah ada lebih dari 10 siswa yang berhasil masuk ke pelataran dalam, yang semakin membuktikan kepiawaian kelompok siswa ini. Di pengadilan batin Akademi Shrek, Gu Yue duduk di tepi danau Dewa Laut. Seluruh keberadaannya sepertinya sudah bergabung dengan langit dan air, dengan warna yang sama. Saat dia menatap ke kejauhan di Sigat Island dengan linglung, tidak ada cara untuk mengatakan apa yang dia pikirkan. Seorang tokoh dengan cepat datang dari arah Pulau Sigat. Itu memiliki rambut perak dan mata ungu saat bergerak dengan ketenangan dewa yang tenang. Naer tumbuh setelah 3 tahun. Dia sudah berusia 16 tahun ini dan bahkan lebih cantik lagi. Dia dianggap sebagai kecantikan yang tak tertandingi yang memiliki kecantikan yang belum pernah terlihat di Shrek Academy selama 10.000 tahun. Dia bahkan dimahkotai dengan gelar kecantikan nomor 1 di Shrek Academy.
Naer mendarat dengan lembut di sebelah sisi Gu Yue. Pulau Dewa Laut adalah rumah para tetua paviliun Dewa Laut. Hanya ahli waris tua-tua yang diizinkan masuk ke pulau itu sementara murid-murid dalam biasa harus tinggal dan belajar di daerah luar Pulau Dewa Laut. Pengadilan dalam memberi warga lebih banyak kebebasan untuk belajar dibandingkan dengan pengadilan luar. Para siswa diizinkan untuk memilih mata pelajaran mereka dan membuat janji untuk belajar dengan guru mereka sendiri. Mereka memiliki kebebasan yang sangat tinggi. Lulus dari pelataran dalam juga jauh lebih mudah. Seseorang bisa lulus hanya dengan menjadi Master Armor pertempuran 2 kata tapi itu lebih mudah dikatakan daripada dilakukan. Setiap siswa yang berhasil memasuki pelataran inti tidak akan pernah malas belajar, tetapi sebaliknya, mereka akan bekerja paling keras. Akademi Shrek selalu memiliki fenomena aneh. Sangat sedikit siswa yang mau pergi setelah menjadi Master Armor pertempuran 2 kata di pelataran dalam. Mereka bahkan cenderung lebih bersedia untuk tetap berkultivasi di akademi atau menjadi guru di akademi. Siklus berbudi luhur selama 10.000 tahun ini adalah alasan tepat mengapa Akademi Shrek adalah kekuatan seperti sekarang ini. Naer tampaknya telah tumbuh menjadi gadis besar dengan sosok langsing dan tinggi. Tidak ada cara untuk mengatakan tentang perbedaan usia di antara mereka berdua ketika dia berdiri di samping Gu Yue. Meskipun mereka berdiri berdampingan, tidak ada yang berbicara. Bab 732, Tamu Tak Diundang. Menilai dari kecantikan mereka, Gu Yue jauh di belakang Naer atau lebih tepatnya, bisa dikatakan bahwa dia bahkan tidak di liga yang sama dengan Naer. Namun, pada saat itu, Naer bahkan tidak mampu menekan kecantikan Gu Yue ketika mereka berdiri bersama karena suatu alasan. Kapan dia kembali? Sudah begitu lama, Naer berbicara dengan dingin. Aku tidak tahu. Gu Yue menggelengkan kepalanya. Naer tiba-tiba menjawab dengan marah. Kamu tidak tahu. Bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Kamu mengatakan bahwa dia baik-baik saja dan bahwa dia pasti akan kembali. Namun, sudah 3 tahun penuh sejak menghilang dan dia belum kembali ke hari ini. Apakah mungkin kamu sudah membunuhnya? Petik 2. Gu Yue menoleh untuk melihat Naer. Jika aku membunuhnya, tidakkah kamu bisa merasakan itu? Meskipun aku tidak tahu mengapa tidak kembali juga, aku dapat yakin bahwa dia masih hidup. Mungkin, dia tinggal di sana untuk menjadi seorang suami ke putri lain. Tiba-tiba Naer menjadi diam ketika dia mendengar, suami putri. Dia berbalik dan melihat ke arah Pulau Dewa Laut. Tidak, kakakku bukan tipe orang seperti itu. Dia tidak akan jatuh cinta pada seseorang dengan mudah. Dia pasti akan kembali, dia mungkin hanya mengejar sesuatu. Naer berbicara dengan tekad. Gu Yue tiba-tiba menjawab, jika dia kembali, apakah taruhan kita masih berlaku? Naer berbicara dengan bangga, tentu saja. Saya tidak berpikir Anda mampu mengalahkan saya. Gu Yue tidak mengucapkan sepatah kata pun saat dia tetap tanpa ekspresi. Namun, saya tidak bisa terus melakukan ini lagi. Ada terlalu banyak hal yang menunggu untuk saya tangani. Anda bisa tetap di sini dan bertindak seperti manajer yang tidak melakukan apa-apa tetapi saya tidak bisa. Anda harus memahami beban yang saya pikul. Anda menolak untuk menanggungnya, jadi saya harus menanggungnya. Saya hanya bisa menunggu paling lama 3 bulan lagi sebelum saya harus pergi karena saya berjanji kepadanya bahwa saya akan menemaninya untuk belajar di pengadilan dalam kembali awalnya. Dia yang tidak kembali, dia yang tidak memenuhi janjinya, itu sebabnya aku pergi. Petik 2. Tubuh Naer sedikit gemetaran. Tatapannya tiba-tiba berubah lebih lembut. Kamu, bibir Gu Yue tiba-tiba tersenyum, tapi itu senyum yang agak tumpul. Bisakah kamu membujukku untuk berubah pikiran tentang pergi? Aku yakin kamu tidak bisa, kan? Kesimpulan yang kita buat masih berbeda. Kamu hanya menghindari masalah tetapi yang tidak kamu mengerti adalah, ini yang kita seharusnya melakukan. Petik 2. Naer menjawab, lalu bagaimana jika saudara laki-lakiku kembali? Apakah kamu masih pergi jika dia kembali? Iya nih, Gu Yue berbicara tanpa ragu sedikit pun, saya tidak bisa menunggu dengan orang lain lagi. Waktu tidak menunggu siapapun. Saya memiliki banyak hal yang harus saya lakukan. Pagoda Roh berharap bahwa saya akan mengambil posisi di sana. Petik 2. Naer menarik napas dalam-dalam. Baiklah, pergi jika kamu harus pergi. Aku akan selalu menunggu di sini, menunggu dia kembali. Karena kamu yakin dia baik-baik saja, maka dia pasti akan kembali. Aku yakin.
Gu Yue tersenyum tetapi dia menahan lidahnya saat dia menyapukan rambutnya sebelum dia berbalik untuk berjalan menuju gedung utama pelataran dalam. Naer tersenyum ketika dia melihat Gu Yue pergi. Kamu ditakdirkan untuk kalah padaku selama dia kembali. Sebenarnya, tidakkah kamu tahu? Kamu sudah kalah sejak awal. Atau lebih tepatnya, apakah kamu terlalu takut untuk mengakuinya? Naer memandang ke atas ke langit. Saudaraku, kapan kamu akan kembali? Kamu tidak mungkin tinggal di Star Luo Empire dan menjadi suami sang putri dengan benar. Di pintu masuk utama Shrek Academy, atau lebih tepatnya, pintu masuk utama kota Shrek. Mobil jiwa yang anggun perlahan berhenti ketika seseorang turun dari kanan. Orang itu tinggi dan kuat seperti gunung. Dia botak dan mengenakan setelan bagus sehingga dia tampak sangat mengesankan. Dia berputar ke belakang mobil dan tiba di pintu kiri sebelum dia membuka pintu penumpang. Pertama, sepasang kaki ramping dan panjang keluar dari mobil. Kakinya panjang dan elegan, memiliki kulit putih susu dan memancarkan cahaya sebening kristal. Setelah itu, gaun putih muncul saat seorang gadis turun dari mobil. Dia tampak mungil ketika dia berdiri di samping pria berotot botak dengan rambut ikal besar di tangannya yang menutupi punggungnya. Dia tampak memancarkan prestise yang tidak biasa. Ada harapan di wajahnya yang indah dan ketika dia melihat tanda di pintu yang berdiri di depannya, ada kehausan yang tak terlukiskan yang melintas di matanya. Pria berotot botak berjalan menuju pintu masuk utama kota Shrek. Tempat itu terbuka untuk umum kecuali mobil mereka. Jelas bahwa mereka sudah menanyakan hal ini sebelum tiba. Ada dua staf lain yang mengenakan seragam yang jelas dari pemerintah federal selain dari mereka berdua. Mereka turun dari mobil di belakang dan berjalan dengan langkah cepat ke arah mereka berdua sebelum membimbing mereka ke kota Shrek. Entah itu pria berotot botak atau gadis berpakaian putih, wajah mereka dipenuhi rasa ingin tahu ketika mereka berjalan ke kota Shrek. Mereka sesekali melihat-lihat. Saudaraku Long, ini adalah kota yang ramai. Douluo kontinen benar-benar lebih menyenangkan daripada dari mana kita berasal, gadis itu berbicara. Pria berotot botak itu mengangguk ketika matanya berkilauan dengan sinar panas yang menyengat. Akademi Shrek ada di sini. Aku ingin tahu betapa ajaibnya tempat ini karena itu dikenal sebagai akademi nomor 1 di benua. Gadis itu tersenyum malu-malu. Pasti akan ajaib selama dia ada di sini. Pria berotot botak berbalik dan menatapnya dengan ekspresi aneh. Yuner, sudah lebih dari 3 tahun. Kamu, gadis itu menggelengkan kepalanya. Saudara Long, saya sudah tahu sejak awal. Anda juga tidak perlu menghibur saya. Saya mengerti bahwa Anda memiliki niat baik, dan saya tahu bahwa Anda telah benar-benar baik kepada saya selama ini. Namun, saya sudah memutuskan, dan saya tidak akan pernah mengubahnya. 3 tahun lalu, saya menolak pertunangan saya dengan mengancam mereka dengan kematian saya. 3 tahun kemudian, hanya saya yang bisa menentukan nasib saya. Apakah Anda lupa, ayah sudah memindahkan saya dari daftar royalti karena kaget dan marah. Anak-anak masa depan saya tidak akan pernah menjadi anggota keluarga kerajaan lagi. Petik 2. Jika Tangulin ada di sini, dia pasti akan menyadari bahwa gadis berpakaian putih itu adalah putri kecil Star Luo Empire yang sombong, Dai Yuner. Di sisi lain, orang yang bersamanya adalah pilar utama Monster Academy dan dia yang memiliki reputasi sebagai jenius nomor 1 sejak ribuan tahun. Dia adalah Raja Naga, Long Yue. Petik 2. Long Yue berbicara dengan frustrasi. Yuner, yang mulia hanya marah sejenak. Apalagi saudara keempat Anda mengatakan kepada Anda secara diam-diam bahwa bahkan jika yang mulia menolak untuk memaafkan Anda, hal pertama yang akan ia lakukan ketika ia menjadi mahkota pangeran di masa depan adalah memberi Anda pengampunan kerajaan. Petik 2. Dai Yuner tersenyum dan berbicara, bagaimana saya bisa tidak tahu itu? Ayah tampak terkejut dan marah di permukaan hanya untuk pertunjukan. Dia tidak punya pilihan selain melakukannya untuk menegakkan martabat kerajaan tetapi dalam kenyataannya, dia memberi saya kebebasan dalam penyamaran. Adapun apakah anak-anak saya akan menjadi bagian dari keluarga kerajaan, itu tidak penting. Mungkin saya bahkan akan tetap tinggal di benua Douluo. Petik 2. Tatapan Long Yue berubah dingin saat dia mengepalkan tinjunya dengan kuat. Dia benar-benar berharap bahwa dia bisa dengan kejam memukuli orang ini. Ayo pergi. Kita akan segera pergi ke Akademi Shrek. Aku tidak akan pernah pergi jika aku tidak melihatnya kali ini. Di asrama Akademi Shrek, Xie duduk di sofa di kamarnya dengan linglung. Tatapannya tampak agak lamban sejak awal.
dan dia telah bertindak seperti ini selama beberapa hari terakhir, bahkan sampai dia menghentikan kultivasi yang melelahkan seperti biasanya. Secara alami, ada perbedaan dunia dalam perawatan yang ia terima saat memasuki pelataran dalam dibandingkan dengan pelataran luar. Setiap orang memiliki kamar pribadi mereka sendiri dan bahkan kualitas makanan mereka meningkat berkali-kali lipat. Selain itu, disediakan oleh akademi secara gratis. Dapat dikatakan bahwa pengalaman antara pelataran luar dan pelataran dalam mirip dengan jarak antara neraka dan surga. Setiap fasilitas budidaya tambahan di sini adalah yang terbaik dari yang terbaik bersama dengan hanya guru terbaik. Wu Zhangkong tidak bergabung dengan mereka di pelataran dalam tetapi dia tetap berada di pelataran luar untuk melanjutkan mengajar di kelas 2. Namun, dia telah mengumumkan bahwa dia tidak akan menjadi guru lagi setelah angkatan terakhir siswa ini. Dia telah memilih untuk tetap berada di pelataran dalam untuk menumbuhkan dan mempelajari baju perang. Bang, 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 suara seseorang mengetuk pintu menggema. Xie kaget tapi dia langsung bereaksi terhadap situasinya. Dia buru-buru berdiri dan membuka pintu. Itu Yue Zhengyu datang melalui pintu. Dia mendorong Xie yang berdiri di depan pintu menjauh saat dia berjalan tepat ke kamar. Bab 733, semua orang dewasa. Dibandingkan dengan 3 tahun yang lalu, mereka sudah dewasa. Xie lebih dari 1, tinggi 8 meter, dan Yue Zhengyu telah melampaui 1,85 meter. Keduanya sangat tampan, wajah mereka sangat berbeda. Seringkali, Xie melihat seringai nakal di wajahnya sedangkan Yue Zhengyu memancarkan sikap sehat. Di antara para murid pengadilan negeri, mereka pasti menarik perhatian. Mereka adalah bagian dari Shrek Seven Monsters. Apa yang kamu lakukan? Yue Zhengyu mengamati ruang yang berantakan sambil menutupi hidungnya. Dia pergi dan membuka jendela untuk membiarkan udara segar yang memiliki bau lembab danau dewa laut ke dalam ruangan. Xie bersandar ke sofa. Dia tampak sedih dan benar-benar bosan. Apakah kamu sakit? Yue Zhengyu meliriknya dan bertanya dengan tajam. Pertengkaran telah menjadi bagian penting dari rutinitas sehari-hari mereka, tetapi mereka masih berteman baik. Mereka memiliki kepribadian yang sama walaupun masing-masing dari mereka juga unik dalam caranya masing-masing. Meski begitu, Xie memiliki karakter yang lebih menonjol. Xie terkekeh masam. Baiklah, itu sudah cukup. Apa yang ingin kamu katakan? Jika tidak, jangan datang ke sini untuk menggangguku. Pergi. Oh, Yue Zhengyu balas, seseorang dalam suasana hati yang buruk hari ini. Apa penyakit yang Anda derita saat ini? Mengapa kita tidak memiliki pertarungan cepat, hanya Anda dan saya? Xie berbaring di sofa. Tidak tertarik. Petik 2. Tatapan Yue Zhengyu sedikit berkedip. Dia berjalan mendekatinya dan terkekeh. Aku tahu apa yang salah denganmu. Itu karena Yuanen, bukan? Betapa pengecutnya. Kalau dipikir-pikir, kamu tidak punya harapan. Kamu sudah mengejar Yuanen selama ini, tapi kamu masih belum membuatnya menerima Anda. Bahkan saya bingung bagaimana saya harus memberi tahu Anda. Petik 2. Enyahlah. Xie berteriak marah. Yue Zhengyu memasukkan tangannya ke sakunya. Tidakkah kamu pikir aku tahu apa yang kamu pikirkan? Kita akan mencapai usia tahun ini, dan festival tanggal Danau Dewa Laut akan segera datang. Semua murid pengadilan negeri di atas 18 tahun berhak untuk berpartisipasi. Apakah Anda khawatir orang lain akan memenangkan hati Yuanen? Atau Anda tidak akan memiliki kesempatan? Petik 2. Xie mendengus. Dengan tampangku yang tampan ini, tidak mungkin bagiku untuk tidak memiliki kesempatan. Bahkan jika dia harus memilih, Yuanen pasti akan memilih aku, dan aku sendiri. Jika dia tidak memilihku, yang lain tidak akan berdiri kesempatan baik. Petik 2. Yue Zhengyu terkekeh. Kurasa tidak, ada banyak senior dari pengadilan dalam yang tampan dan kuat. Tidak hanya itu, banyak di antara mereka adalah 2 kata Battle Armor Masters. Bagaimana kamu bisa begitu yakin Yuanen akan memilihmu? Ini permainan siapapun. Petik 2. Xie memelototinya. Aku akan bertarung dengan siapapun yang berani bersaing denganku. Yue Zhengyu berkata, dapatkan seorang pria berpegangan tangan. Dengan kualitasmu ini, kamu yakin ingin bertarung dengan yang lain. Jika aku Yuanen, aku tidak akan repot dengan kamu. Kamu pantas mendapatkan ini. Xie melompat dengan tiba-tiba seperti gemkok. Kami bukan teman lagi. Yue Zhengyu mencibir. Sesuaikan dirimu. Apakah kamu tahu hal terpenting tentang mengejar seorang gadis?
Xie menjawab, seseorang pasti tak tahu malu, kan? Bukankah kamu orang seperti itu? Tersesat kamu. Baiklah, aku akan pergi. Aku tidak akan mengajarimu. Saat dia mengatakan ini, Yue Zhengyu berbalik dan berjalan pergi. Xie buru-buru melangkah maju dengan langkah besar dan menarik Yue Zhengyu. Saudaraku, kamu menang. Ajari aku, cepat. Aku akui aku salah. Bukankah itu cukup bagus? Yue Zhengyu terkekeh dan berkata, idiot, ini kepercayaan diri. Jika kamu tidak percaya pada dirimu sendiri, bagaimana kamu bisa berharap gadis itu akan berpikir bahwa kamu dapat diandalkan? Memang benar kamu harus kurang ajar, tetapi kamu tidak bisa hanya berpikir begitu. Anda harus kurang ajar. Anda harus bertindak kurang ajar dan percaya diri pada diri sendiri. Anda telah menghabiskan banyak waktu mengganggu Yuan, bukan? Namun, sudah berapa kali Anda benar-benar mengaku kepadanya? Kesempatan sempurna untuk itu. Bahkan jika Anda gagal pada akhirnya, Anda harus setidaknya memberitahukan kepada semua senior pengadilan negeri bahwa siapapun yang berani bersaing untuk tangan Yuanen harus bertarung dengan Anda sampai mati. Anda harus menyatakan niat Anda. Bahkan jika Yuanen tidak menerima Anda, setidaknya Anda akan memiliki lebih sedikit saingan yang perlu dikhawatirkan. Terus terang, meskipun Yuanen cantik, ia memiliki jiwa bela diri Titan Giant Ape dan biasanya terlihat mengacungkan dua palu raksasa. Pikir ada banyak yang tertarik untuk bersaing dengan Anda. Petik 2. Seperti kata pepatah, beberapa kata bijak membangunkan si pemimpi. Setelah mendengar apa yang dikatakan Yue Zhengyu, Xie segera merasa tercerahkan. Kamu benar, kenapa aku tidak memikirkan itu? Aku sudah berpikir selama ini bahwa dia akan menolakku. Apa yang perlu ditakutkan dari ditolak? Aku tidak perlu takut ketika aku menyatakan niatku. Kakak laki-laki, aku berutang budi padamu. Setelah aku memikirkan rencanaku untuk festival tanggal, aku akan mentraktirmu makan besar. Semangat juang Xie langsung dihidupkan kembali. Dia selalu menjadi orang yang tidak akan mengakui kekalahan dengan mudah. Entah bagaimana, dia membuat dirinya ke jalan buntu dan merasa bahwa dia tidak akan berdiri kesempatan bertarung dengan Yuanen yang memberinya penderitaan seperti itu. Lake Death Festival Sigat adalah pertemuan besar di mana hanya murid-murid pengadilan tinggi Akademi Shrek yang dapat berpartisipasi, dan para peserta harus berusia lebih dari 18 tahun. Tradisi ini sudah ada sejak 10.000 tahun yang lalu. Para siswa Akademi Shrek luar biasa sehingga menyulitkan mereka untuk menemukan pasangan yang cocok dengan mereka di luar akademi. Itulah sebabnya banyak dari mereka akan memilih pasangan mereka selama festival tanggal Danau Dewa Laut. Pasangan yang paling populer adalah Spirit Ice Douluo, Huo Yunhao dan Dragon Butterfly Douluo, Tang Wutong saat itu. Mereka menjadi gosip favorit generasi ini. Itu juga merupakan periode terindah di lapangan dalam Akademi Shrek ketika festival tanggal Danau Dewa Laut akan diadakan. Siswa pengadilan luar yang berusia lebih dari 18 tahun juga bisa menghadiri festival. Ini adalah waktu yang menyenangkan bagi para siswa. Jika mereka ingin menikah bahagia di akademi, mereka harus bekerja keras dalam kultivasi mereka dan mencapai pangkat 1 Master Armor Pertempuran satu kata sesegera mungkin. Hanya pada saat itulah mereka memiliki kesempatan untuk mengambil bagian dalam festival tanggal Danau Dewa Laut. Hanya ada 12 hari tersisa sebelum festival. Xie mulai gelisah dan mulai khawatir. Huf, suara terengah-engah terdengar. Tak lama setelah itu, seorang tokoh besar masuk ke asrama Xie. Su Lizhi sekarang jauh lebih besar dan lebih tinggi daripada 3 tahun lalu. Namun, berat badannya juga meningkat. Dia benar-benar gemuk sekarang. Dia adil dan gemuk yang membuatnya tampak sangat mirip dengan Pok Bun pemulihan yang dibuatnya. Ini buruk. Apa masalahnya? Xie dan Yue Zhengyu menatap Su Lizhi dengan kaget. Sama seperti Xie dan Yue Zhengyu memiliki kepribadian yang sama, begitu pula Su Lizhi dan Tang Wulin. Kadang-kadang, Su Lizhi tampak bertindak konyol, tetapi dia dan Tang Wulin tampaknya baik. Namun, dalam hati mereka adalah licik. Siapapun yang melintasinya biasanya berakhir sangat buruk. Su Lizhi biasanya cukup tenang, tetapi pada saat ini, dia ditangkap dengan panik. Apa yang terjadi? Kenapa kamu begitu bingung? Yue Zhengyu bertanya, bingung. Xie menjawab, Fatso, ada apa? Ngomong-ngomong, jika kamu tidak menurunkan berat badan, bisakah kamu berpartisipasi dalam Sigat Lake Death Festival? Su Lizhi berkata dengan tajam, mengapa saya tidak bisa berpartisipasi di dalamnya?
Kakak memiliki caranya sendiri. Saya beritahu Anda, Dai Yuner dan Long Yue ada di sini di akademi kami. Siapa? Siapa yang kamu katakan itu? Xie terkejut. Terlihat bingung, Yue Zhengyu bertanya, mengapa nama mereka membunyikan bel? Su Lizhi berkata, mereka dari Monster Academy yang kami lawan di kompetisi elit muda Master Jiwa kelas tinggi Star Luo Empire. Dai Yuner adalah seorang putri kekaisaran Star Luo. Apakah kalian berdua lupa, Long Yue adalah monster dengan jiwa bela diri Mountain Dragon King. Petik 2. Setelah mendengar jawaban Su Lizhi, ekspresi mereka berubah. Mereka bertanya serempak, untuk apa mereka di sini? Su Lizhi menjawab, dari apa yang saya dengar, tampaknya mereka berdua di sini sebagai siswa pertukaran. Juga, mereka akan ditempatkan di pengadilan dalam Akademi Shrek untuk belajar. Mereka akan menjadi teman sekelas kita. Apa? Yue Zhengyu dan Xie memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Mereka tidak terlalu memperhatikan Dai Yuner, tetapi Raja Naga Long Yue telah meninggalkan kesan mendalam pada mereka. Jika itu 1 lawan 1, tidak ada seorang pun di antara Shrek 7 Monsters yang cocok dengannya. Tang Wulin terluka parah olehnya dan hampir mati dalam pertempuran. Yue Zhengyu telah kehilangan Long Yue sebelumnya juga. Oleh karena itu, dia tidak bisa membantu tetapi dihantui oleh hantu dari masa lalunya pada penyebutan nama Long Yue. Keduanya bertukar pandang. Untuk apa dia di sini? Apakah dia mengadakan protes? Meskipun mereka telah mengembangkan keterampilan mereka cukup cepat dalam 3 tahun terakhir, masih ada kesenjangan yang berbeda antara mereka dan Long Yue. 3 tahun yang lalu, dia sudah menjadi ahli di peringkat Kaisar Jiwa 6 Cincin. Dia juga seorang Master Armor Pertempuran 2 kata. Sudah 3 tahun sejak itu. Bahkan jika dia tidak meningkat menjadi Master Armor Pertempuran 3 kata, dia masih akan sangat kuat dalam hal kekuatan. Dia bukan seseorang yang bisa mereka lawan bahkan dengan kekuatan mereka saat ini. Tidak akan terpikirkan jika itu adalah satu-satu. Su Lizhi mengangkat bahu, siapa yang tahu. Dia mungkin ada di sini untuk membalas dendam pada kita. Dalam kasus apapun, aku seorang guru jiwa tipe makanan. Jadi, ini tidak ada hubungannya denganku. Lebih baik doakan nasib baikmu, kalian berdua. Saya memiliki Sister Xinglan untuk melindungi saya. Petik 2. Apakah kamu tidak punya tulang belakang? Yue Zhengyu berkata memutar matanya. Tulang belakang. Saya tidak bisa makan itu. Mengapa saya membutuhkannya? Baiklah, saya akan pergi. Saya masih memiliki beberapa persiapan untuk diselesaikan untuk festival tanggal. Su Lizhi terkekeh. Mata Yue Zhengyu berseri-seri, Fatso, yang senior dari pengadilan negeri mana yang Anda miliki sekarang? Ayo, beritahu kami. Jangan bilang Anda memiliki mata Anda pada Wu Shiduo atau Zheng Yiran. Keduanya, satu memiliki duri sedangkan yang lainnya beracun. Anda sebaiknya berhati-hati. Petik 2, bab 734. Su Lizhi memutar matanya. Omong kosong, mataku hanya tertuju pada Yuanen Yehui dan Su Xiaoyan. Aku berpikir siapa yang harus aku akui. Kamu memiliki keinginan mati, bukan? Yue Zhengyu dan Xie membalas serempak lagi. Su Lizhi memandang mereka berdua dan tertawa terbahak-bahak. Kalian berdua semakin terlihat seperti pasangan setiap hari. Aku akan pergi saat itu. Setelah dia selesai, dia keluar dari pintu dan segera pergi. Dia berlari begitu cepat sehingga dia tampak terbang. Xie dan Yue Zhengyu bertukar pandang. Yue Zhengyu tiba-tiba melompat mundur dan berkata kepada Xie dengan sangat serius, jaga jarakmu. Ayo jaga jarak kita dari sekarang. Kamu yang harusnya jauh dari saya. Berita tentang Dai Yuner dan Long Yue datang ke Akademi Shrek ketika murid-murid pengadilan negeri menyebar seperti api. Informasi menyebar ke seluruh pengadilan tinggi dalam waktu singkat. Meskipun yang lain tidak tahu apa-apa tentang mereka, generasi 7 monster Shrek ini terlalu akrab dengan mereka. Tak terkalahkan Long Yue tertanam dalam hati mereka. Jika bukan karena Tang Wulin dan Gu Yue, dengan penjara elemen bumi mereka dan penindasan garis darah, bersama dengan transformasi naga surgawi terakhir, mereka tidak mungkin mengalahkan lawan yang kuat seperti itu. Setelah kompetisi, bahkan Wu Zhangkong mengatakan bahwa dia tidak yakin apakah mereka bisa mengalahkan Long Yue jika mereka bertarung 1 lawan 1. Long Yue dianggap sebagai bakat langka di Star Luo Empire, dan mungkin salah satu yang tidak muncul selama 100 tahun. Jelas betapa kuatnya dia. Apa katamu?
Teriakan Su Xiaoyan dapat dengan jelas terdengar bahkan jika ada beberapa ratus meter jauhnya. Dia bukan satu-satunya, bahkan anggota lain dari Seven Monsters Rex sedang menatap duo yang berdiri di depan mereka dengan mulut ternganga. Setelah memasuki pengadilan inner dengan pengaturan yang dibuat oleh staf akademi, mereka akhirnya bertemu Dai Yuner dan Long Yue yang datang dari jauh. Apa yang mereka dengar selanjutnya benar-benar mengejutkan. Apa yang kita katakan itu benar, kata Dai Yuner dengan serius. Kami baru saja menerima kabar bahwa Tang Wulin akan kembali ke Douluo Kontinen dengan kapal uap yang disediakan oleh markas Tang Sek di Star Luo City. Ada risiko selama perjalanan melalui laut, tetapi kapal uap Tang Sek adalah salah satu moda transportasi yang paling dapat diandalkan, itu sebabnya kami bergegas ke sini secepat mungkin. Bukankah dia sudah kembali? Setelah menerima informasi tentang Tang Wulin, Shrek Seven Monsters, dengan pengecualian Gu Yue yang tenang dan diam, semuanya terkejut. Dia tidak mati. Kapten kita benar-benar tidak mati. Dia hidup meskipun dunia kecil telah runtuh. Xie berteriak dan berjingkrak-jingkrak. Ekspresinya sangat bersemangat. Yue Zhengyu juga mengayunkan tangannya dengan paksa. Mata Dai Yuner berkedip dengan cahaya aneh. Aku juga heran. Aku mengira untungnya, dia masih hidup. Aku percaya informasi yang diberikan oleh Tang Sek akurat. Kita hanya harus menunggu dia muncul. Ye Xinglan bisa dianggap sebagai salah satu yang lebih tenang. Dia memandang Dai Yuner dan bertanya, kenapa kamu mencari Tang Wulin? Dai Yuner tersenyum ramah, itu karena aku punya sesuatu yang penting, tentu saja. Dia laki-laki saya, karena saya memiliki informasi tentang dia, saya perlu melihatnya sendiri. Apa katamu? Semua orang menatap Dai Yuner dengan mulut ternganga. Apa yang mereka dengar mengejutkan mereka bahkan lebih daripada mengetahui bahwa Tang Wulin masih hidup. Dai Yuner tidak bisa menahan memerah. Bertindak sebagai pemalu, dia berkata, kami berdua pejuang olah pertempuran jiwa Tang Sekte dan ditugaskan pada misi untuk menjelajahi dunia kecil. Dia adalah 3 putih, sedangkan aku adalah 7 putih. Melalui kebetulan belaka, kami dipasangkan bersama, tinggal di Dragon Valley, kami telah menghabiskan beberapa bulan bersama-sama. Ketika Anda menghabiskan banyak waktu dengan seseorang, Anda pasti memiliki perasaan untuk mereka. Sisanya terjadi secara alami. Setelah itu, selama salah satu eksploitasi kami semua tiba-tiba dalam bahaya besar. Dia mengirimku lebih dulu daripada dirinya sendiri untuk melindungiku. Kemudian, kami kehilangan semua kontak dengannya. Bertahun-tahun, aku telah mencarinya karena aku selalu percaya bahwa dia akan baik-baik saja. Petik 2. Belum lama ini, aku menerima beberapa informasi tentang dia. Dia tunanganku, jadi wajar saja kalau aku datang untuk menemuinya. Kalian semua adalah teman baiknya. Ketika dia muncul, kamu harus memberitahunya bahwa aku di sini. Jika dia mau kembali ke Star Luo Kontinen bersamaku, dia akan menjadi menantu kaisar. Di sisi lain, jika dia benar-benar tidak ingin ikut denganku, maka aku akan tinggal di sini. Saya bersedia menjadi warga sipil selama kita bersama. Petik 2. Saat mereka mendengarkan pengakuan Dai Yuner, ekspresi mereka menjadi tidak percaya. Semua orang tanpa sadar menatap Gu Yue. Namun, yang mengejutkan semua orang, Gu Yue tetap tenang dan tidak menunjukkan sedikitpun perubahan dalam ekspresinya. Aku berterima kasih pada kalian berdua karena membawa berita tentang Tang Wulin, tetapi dia belum kembali. Kami juga sudah menunggunya. Jika tidak ada yang lain, mari kita menunda pertemuan ini, kata Gu Yue datar. Begitu dia memberikan jawabannya, dia berbalik dan pergi. Dai Yuner memiliki aura kemenangan dalam sikapnya. Dia berkata sambil tersenyum, aku akan menunggunya di sini. Aku percaya dia akan kembali ke akademi begitu dia kembali. Yang lain tidak mengatakan apa-apa. Shrek Seven Monsters mengikuti Gu Yue keluar. Gu Yue, jangan dengarkan dia. Ketika sang putri berbicara tadi, ada sesuatu yang aneh tentang suaranya, dia tidak terdengar seperti dia mengatakan yang sebenarnya. Selain itu, berapa umur mereka 3 tahun yang lalu? Kapten baru 15 tahun, bagaimana mereka akhirnya bisa bersama hanya karena mereka menghabiskan beberapa bulan bersama? Ye Xinglan berkomentar dengan lembut. Xie berkata, tapi, dia datang jauh-jauh ke akademi kita. Jika tidak ada apa-apa, mengapa dia terburu-buru? Tidak peduli apa, itu masih berita bagus bahwa kapten kita baik-baik saja. Kami akan membiarkannya menangani ini penting ketika dia kembali. Petik 2.
Yang lain mengangguk setuju. Hal-hal seperti itu sebaiknya diserahkan kepada orang yang bersangkutan. Bagaimana dia Faring tidak ada hubungannya denganku? Gu Yue tiba-tiba mempercepat langkahnya dan pergi dengan terburu-buru. Dari semua waktu, dia harus kembali sekarang. Tepat ketika saya akhirnya memutuskan untuk pergi beberapa bulan kemudian. Mengapa Anda kembali pada saat ini? Anda tahu, tidak mudah bagi saya untuk tetap tenang. Tapi sekarang, semuanya berantakan lagi karena kepulanganmu. Kenapa kamu kembali? Kenapa kamu harus kembali sekarang? Petik 1. Apa yang kita lakukan? Yang lain semua saling memandang. Kita harus menunggu sampai kapten kembali. Yang terbaik adalah kita membiarkan dia mengurus masalah hubungan sendiri. Yue Zhengyu mengangkat bahu. Mereka pasti tidak punya cara untuk membuat keputusan untuk Tang Wulin. Bagaimanapun, mereka bersemangat tinggi. Tang Wulin baik-baik saja, dan dia akan kembali. Berita apa yang bisa lebih baik dari ini? Beberapa hari kemudian, di gerbang utama Akademi Shrek. Ketika Tang Wulin turun dari taksi jiwa dan melihat gerbang tinggi, dia merasa seolah-olah seluruh generasi telah berlalu sejak dia pergi. Dia hanya tahu berapa lama dia tinggal di Dragon Valley. Itu adalah 3 tahun 4 bulan penuh. Dia telah mencapai prestasi besar mengubur sisa-sisa Dragon Clan selama 40 bulan. Dia berusia 18 tahun sekarang berusia 19 tahun. Semua orang pasti sudah dewasa sekarang. Karena aku sudah pergi begitu lama, aku bertanya-tanya berapa banyak yang berubah dalam akademi. Petik 1. Rekan-rekan saya sudah kembali. Apakah Anda semua masih bersama akademi? Petik 1. Naer, saya sudah kembali, dan saya sudah membuat Anda khawatir. Petik 1. Dengan semua perasaan kekacauan di dalam dirinya, Tang Wulin pergi menuju gerbang kota Shrek. Setelah mencapai gerbang, tanpa malu-malu ia mencium dinding. Perasaan pulang sangat menghangatkan hatinya. Segalanya tampak begitu akrab saat dia melangkah ke kota Shrek. Tang Wulin dengan penuh semangat pergi ke toko mie yang dikenalnya yang sering dikunjungi Su Lizhi dengannya. Tanpa ragu-ragu, dia memesan 10 mangkuk besar mie dan menelannya. Setelah dia menggunakan bola naga untuk meninggalkan lembah naga, dia menemukan bahwa kabin di tebing kosong. Dengan tidak ada pilihan lain, dia menemukan cara untuk keluar dari hutan sendirian. Setelah beberapa waktu dan banyak masalah, dia akhirnya menemukan mobil yang membawanya kembali ke Star Luo City. Ketika dia mencapai Star Luo City, dia meminta bantuan dari Tang Sek. Untungnya, Tang Sekte memiliki kapal uap komersial yang melakukan perjalanan antara dua benua. Dia juga telah memperoleh informasi tentang korps diplomatik dari Tang Sekte dan mengetahui bahwa mereka telah kembali ke benua Douluo lebih dari 2 tahun yang lalu. Bab 735, Kakak Dewi Naga Tombak. Oleh karena itu, setelah Tang Wulin membayar sejumlah poin kontribusi, dia naik kapal Tang Sek yang menuju ke Douluo benua. Kapal uap ini telah menemui beberapa serangan dari binatang jiwa samudera, yang agak menunda kedatangannya. Namun, dia masih berhasil kembali. Ini perasaan pulang ke rumah. Perasaan ini benar-benar terlalu indah baginya. Tang Wulin tidak pernah berpikir bahwa akan ada hari di mana dia akan sangat menyukai Akademi Shrek. 10 mangkuk mie masuk ke perutnya. Perasaan senangnya juga agak tenang. Dengan bakat dan kekuatan semua orang, mereka pasti telah memasuki pengadilan negeri sekarang. Setelah 3 tahun, mereka seharusnya sudah mencapai level 1 kata Battle Armor Master sekarang. Namun petik 1, ketika dia memikirkan hal ini, Tang Wulin tidak bisa membantu tetapi sedikit tertekan. Dia telah menghabiskan lebih dari 3 tahun di lembah naga. Meskipun esensi darahnya telah meningkat banyak dan kekuatan tubuhnya telah mencapai tingkat di mana ia menimbulkan rasa takut ke dalam hati orang-orang hanya dengan menyebutkannya, kekuatan jiwanya tidak tumbuh sedikit pun karena itu disegel selama lebih dari 3 tahun. Dia masih di basis budidaya 4 cincin. Mungkin itu karena perjalanan waktu, ia saat ini berada di peringkat ke-44. Ketika dia berusia 15 tahun, dia berada di peringkat ke-44, dan itu cukup kuat. Namun, dia hampir 19 tahun sekarang, dan dia masih di peringkat ke-44. Dia mungkin lulus sebagai di atas rata-rata di antara orang-orang biasa, tapi dia tidak akan menjadi luar biasa di Shrek Academy. Harus diketahui bahwa jika seseorang belum mencapai level 1 kata Battle Armor Master pada saat mereka mencapai 20, mereka akan didiskualifikasi dari memasuki Akademi Shrek. Kali ini, setelah kembali, saya harus memanfaatkan semua waktu yang bisa saya dapatkan.
Saya tidak bisa ketinggalan terlalu jauh oleh teman-teman saya. Petik 1. Setelah dia makan isi, dia membayar tagihan. Tang Wulin berlari langsung menuju pengadilan negeri Akademi Shrek. Dia tahu betul bahwa teman-temannya pasti ada di sana. Lebih penting lagi, sudah lebih dari 3 tahun sejak dia bertemu dengan adik perempuannya. Dia memutuskan untuk mencari Naer terlebih dahulu. Naer pasti sangat khawatir tentangnya. Dia akan pergi dan melapor padanya sebelum hal lain. Ketika dia berjalan ke pintu masuk lapangan dalam Akademi Shrek, Tang Wulin menemukan bahwa dia tidak bisa masuk. Sekarang ada 2 penjaga yang berdiri di pintu masuk pengadilan negeri. Mereka berdua murid pengadilan negeri. Tanpa sertifikat identitas pengadilan negeri, tidak ada yang diizinkan masuk ke pengadilan negeri. Tang Wulin mengeluarkan alat komunikasi jiwanya yang belum digunakan selama lebih dari 3 tahun. Dia mengisinya dengan kekuatan jiwanya sendiri dan memutar nomor yang dikenalnya. Nada dering berdering sejenak sebelum ujung yang lain terhubung. Tidak ada suara. Setelah panggilan masuk, tidak ada suara dari ujung yang lain. Tidak, Tang Wulin memanggil dengan penuh arti. Tak lama kemudian, Tang Wulin merasa seolah-olah gendang telinganya hampir pecah dari volume. Jeritan datang dari ujung pemancar. Tang Wulin terkejut dengan lompatan. Dia hampir melemparkan komunikator jiwa di tangannya. Bahkan kedua penjaga itu mendengar suara melengking yang datang dari pemancar. Saudaraku, saudaraku, apakah itu kamu? Apakah kamu? Suara bersemangat Naer mencapai dia secara instan, yang membuat Tang Wulin merasa bahwa nadinya telah mengembang tanpa dia bisa menolongnya. Ketika dia mendengar suara yang familiar itu, dia hampir menangis. Ini aku, Naer, ini aku. Aku kembali. Di mana kamu? Di mana kamu sekarang? Tang Wulin bertanya dengan tergesa-gesa, kata-katanya campur aduk. Aku di Pulau Sigat. Saudaraku, kamu di mana? Napas Naer jelas menjadi tergesa-gesa. Tang Wulin berkata, saya di luar gerbang pengadilan negeri. Sekarang ada penjaga, saya tidak bisa masuk. Tunggu aku di sana. Naer meninggalkannya dengan 4 kata ini. Tang Wulin segera mendengar angin siulan dari pemancar. Saudaraku, jangan tutup telepon. Aku akan ke sana. Oke, aku akan menunggumu. Saat ini, wajah Tang Wulin adalah gambaran penuh kegembiraan. Hampir dalam selusin napas, Tang Wulin melihat seberkas cahaya perak terbang ke arahnya secepat kilat dari dalam pengadilan negeri. Dia bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi ketika cahaya perak itu sudah menerpa pelukannya. Aroma memenuhi hidungnya, kerangka yang indah dan elastis itu menempel dekat dengannya di pelukannya, dan penglihatannya sekarang dipenuhi dengan rambut panjang berwarna perak. Jantung Tang Wulin bergetar, dia tidak perlu bertanya untuk mengetahui siapa yang menerkam pelukannya. Naer menjadi lebih tinggi, tubuhnya berkembang dengan baik, dan dia adalah wanita muda sekarang. Dia sangat tinggi dan hanya setengah kepala lebih pendek dari Tang Wulin yang sudah lebih tinggi dari 1,9 meter. Dia melompat dan mengunci kakinya di pinggang Tang Wulin dengan lengannya di lehernya. Tang Wulin melakukan semua yang dia bisa untuk menarik Hemlen lebih rendah sehingga dia tidak akan mengekspos kejayaan batinnya. 1. 2 murid pengadilan negeri yang berjaga di pintu masuk sudah terperangah. Rambut perak. Hanya ada 1 orang seperti itu di akademi. Dia adalah orang yang dikenal sebagai Dewi Pulau Dewa Laut. Dewi Tombak Naga, Naer. Naer sudah diberi julukan Dragon Spear Goddess lebih dari 3 tahun lalu. Meskipun Naer jarang muncul, dia telah menghancurkan sekelompok ahli dalam turnamen pengadilan negeri. Dengan tombak naga peraknya yang diasah dengan sempurna, dia telah mengalahkan semua lawannya dan menjadi ahli terbesar di antara para murid pengadilan negeri. Dia bisa dianggap sebagai dewi dari seluruh pengadilan negeri. Dia adalah dewi dari setiap murid pengadilan negeri laki-laki. Pada hari-hari biasa, Dewi Tombak Naga ini selalu tinggal di Pulau Sigat, yang terlarang bagi para murid pengadilan negeri biasa. Bahkan sekadar bertemu dengannya sangat sulit bagi mereka. Jika mereka bisa berbicara dengannya, mereka akan sangat senang bahwa mereka akan pingsan. Namun, pada saat ini, dewi mereka yang sempurna di hati mereka secara mengejutkan menempel erat pada tubuh pria, dan tidak dengan sopan santun. Ketika mereka menyaksikan ekspresi bersemangatnya, itu persis seperti Tang Wulin dengan lembut membelai rambut panjang Naer dengan 1 tangan dan diam-diam membuat celah antara tubuhnya dan miliknya dengan tangan lainnya. Naer saat ini bukanlah Naer dari bertahun-tahun yang lalu. Dia sudah dewasa. Ketika bagian khusus wanitanya menempel erat ke tubuhnya, ini membuat Tang Wulin sedikit canggung, bahkan jika dia adalah kakaknya.
Ayo, jangan menangis, Naer. Kakak sudah kembali. Ini semua salah saudara, aku sudah membuatmu khawatir. Saudara, ketika mereka mendengar ini, dua murid pengadilan negeri yang berjaga segera dipenuhi dengan rasa hormat yang mendalam. Dia secara mengejutkan adalah saudara lelaki Dewi Agung si God Island. Mereka menolak untuk membiarkan dia masuk ke pengadilan negeri sebelum ini. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Anda harus memberitahu kami identitas Anda lebih awal. Bahkan jika itu melanggar aturan, kami tidak akan melarang Anda masuk. Petik 1. Tang Wulin menepuk kaki panjang Naer. Naer turun dan berdiri di depannya. Pada saat berikutnya, di bawah tatapan kedua penjaga dengan mulut ternganga, dia mengangkat kepalanya dan memberinya ciuman di setiap pipi. Dia hanya mengendurkan lengannya di sekitarnya setelah itu. Ketika dia memandang Naer dari dekat, Tang Wulin tidak bisa membantu tetapi merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Naer benar-benar terlalu cantik. Rambut perak panjangnya jatuh bebas di belakangnya, matanya yang ungu cemerlang dan berkilau seperti kristal ungu. Tubuhnya ramping, dia memiliki pinggang ramping dan kaki panjang. Dia telah tumbuh luar biasa. Matanya yang besar basah ketika mereka memandangnya. Dia tampak diperlakukan salah seperti yang seharusnya. Tang Wulin di mata Naer telah berubah juga. Dibandingkan dengan lebih dari 3 tahun yang lalu, dia lebih tinggi dan lebih besar. Kecantikan yang dimilikinya di masa mudanya telah berubah menjadi ketampanannya saat ini. Pandangannya dalam dan tajam, tubuhnya sudah penuh dengan kejantanan pria. Saudaraku, kamu sudah pergi selama lebih dari 3 tahun dalam sekali jalan. Aku tidak pernah mendengar darimu sejak itu, aku sangat merindukanmu sampai aku bisa mati. Naer menyambar kembali ke pelukan Tang Wulin dan mulai menangis dengan keras. Tang Wulin buru-buru memeluknya dan menghiburnya. Jangan menangis, jangan menangis. Bukankah aku kembali sekarang? Kakak tidak akan meninggalkanmu lagi, oke. Kamu tidak bisa pergi lagi, selamanya. Naer tiba-tiba mengangkat kepalanya dan memandang Tang Wulin dengan mata berkaca-kaca. Saudaraku, apakah kamu mencintaiku? Ya, tentu saja. Naer yang paling berharga bagiku. Tang Wulin tersenyum dan mencubit hidungnya. Naer juga tersenyum, aku akan menahanmu untuk itu. Bolehkah aku masuk sekarang? Apakah semua orang di pengadilan inti juga? Tang Wulin bertanya pada Naer. Naer mengangguk, mereka semua telah memasuki pengadilan negeri, dan mereka adalah generasi baru dari Shrek Seven Monsters. Mereka sangat populer saat ini. Apakah kamu tidak menjadi salah satu dari Shrek Seven Monsters juga? Tang Wulin memandang Naer dengan kaget. Dia ingat bahwa sebelum dia pergi, Naer sudah sangat kuat. Naer menggelengkan kepalanya, aku tidak mau. Saudaraku, ayo pergi, ayo masuk dulu, aku akan memberitahumu segalanya saat kita berjalan. Kemudian, dia menarik Tang Wulin dan mereka berjalan menuju pengadilan negeri. Ketika mereka sampai di pintu masuk, dia tersenyum pada dua penjaga dengan wajahnya yang cantik tiada bandingnya yang seperti bunga pir bermandikan hujan. Keduanya tercengang, dan Naer menarik Tang Wulin saat mereka masuk. Apakah ini baik-baik saja? Kata Tang Wulin sambil menatap dengan mulut ternganga. Naer terkikik. Aku kartu aksesmu. Pengadilan negeri masih sama. Ada patung-patung yang dikenalinya di ujung jalan. Patung-patung itu dipelihara secara rutin, dan mereka tetap teguh dan tampak seolah-olah mereka baru setiap saat. Naer menarik Tang Wulin sampai ke tepi danau Dewa Laut. Saudaraku, ayo pergi ke Pulau Lautan Dewa terlebih dahulu. Aku punya sesuatu untuk diberitahukan kepadamu. Tiba-tiba, lapisan cahaya perak tiba-tiba bersinar di tubuhnya. Bintik-bintik cahaya perak berkedip di persendiannya. Cahaya perak ini seperti bintang perak yang bersinar dengan cahaya yang cemerlang. Detik berikutnya, potongan baju besi menutupi tubuh Naer. Ketika Tang Wulin melihat pola-pola berat dan rumit pada armor peraknya dan sepasang sayap naga perak yang terbentang di belakangnya, kata-kata itu keluar dari mulutnya, armor perang 2 kata. Juga, ini bukan hanya beberapa potong baju perang pertempuran 2 kata, tapi itu juga satu set lengkap baju tempur pertempuran 2 kata. Dafuk, bab 736, Kamar Kerja Naer. Mereka tidak bertemu satu sama lain selama lebih dari 3 tahun dan Naer sudah menjadi Master Armor pertempuran 2 kata. Di sisi lain, dia bahkan bukan seorang Master Armor pertempuran 1 kata. Naer tersenyum dengan indah. Dia mengangkat tangan dan menarik Tang Wulin sebelum sayap di punggungnya mulai mengepak, membawa mereka berdua ke udara saat mereka melompat. Kekuatan jiwa yang lembut menyelimuti tubuh mereka.
Tang Wulin samar-samar bisa merasakan bahwa kekuatan jiwa Naer sangat padat, itu tidak pada tingkat yang bisa dia harapkan untuk dibandingkan dengannya. Tubuh mereka berkedip-kedip dan sebelum dia menyadarinya, mereka sudah berada di langit Pulau Dewa Laut. Dia menarik sayapnya dan membawa Tang Wulin bersamanya saat mereka melayang. Kemudian, baju besi pertempuran berubah menjadi bintik-bintik cahaya dan menyatu ke dalam tubuh Naer sekali lagi. Naer, kamu sudah menjadi Master Armor Tempur 2 kata. Jika aku benar tentang bulan, kamu baru saja berbalik 16 kan. Astaga, kau pasti menjadi Master Armor Tempur 2 kata termuda di benua itu. Anda mungkin memecahkan rekor. Tang Wulin memandang Naer dengan ekspresi heran. Meskipun dia dan teman-temannya sudah sangat berbakat dan bekerja sangat keras, dia bisa benar-benar yakin bahwa teman-temannya tidak mungkin mencapai tingkat Master Armor Perang 2 kata dalam waktu yang singkat. Bakat Naer ini benar-benar tidak alami. Bahkan jika itu Long Yue, dia hampir 20 tahun ketika dia menjadi Master Armor Pertempuran 2 kata. Dari penampilan Naer, kekuatan jiwa yang memancar dari tubuh Naer, dia akan sangat dekat menjadi seorang kaisar jiwa bahkan jika dia tidak memiliki basis budidaya 6 cincin yang diperlukan. Dia terkejut bahwa adik perempuannya sendiri telah mencapai tingkat yang sangat kuat. Meskipun Tang Wulin belum mencapai titik perasaan rendah diri, kejutan yang dia rasakan di dalam dirinya cukup besar. Naer terkikik. Semua ini tidak penting. Yang penting kamu sudah kembali. Saat dia mengatakan ini, dia menarik lengannya dan berlari menuju interior Pulau Dewa Laut. Naer terlalu akrab dengan tempat ini. Mereka melakukan serangkaian belokan dan dia membawa Tang Wulin ke gubuk kayu kecil yang dibangun di lereng bukit. Gubuk kayu itu tidak besar, itu adalah apartemen kecil, tapi sangat bersih dan menyegarkan. Udara di Pulau Dewa Laut pasti yang paling segar di antara semua tempat yang pernah dikunjungi Tang Wulin sebelumnya. Bahkan udara di tengah hutan tidak bisa dibandingkan dengan ini. Ada meja, kursi, dan bangku kayu di dalam pondok kayu. Ada juga lemari dan tempat tidur gantung. Ada lapisan daun hijau gelap besar di tempat tidur gantung, materialnya tidak diketahui. Tidak, apakah kamu biasanya tinggal di sini? Tanya Tang Wulin. Naer mengangguk. Yap. Aku tinggal di sini. Aku sangat menyukainya. Dia mendorong Tang Wulin dan membuatnya duduk di kursi. Kemudian, dia menuangkan segelas air untuknya. Ketika dia mendorong gelas air ke tangan Tang Wulin, matanya tidak bisa membantu tetapi memerah lagi. Kakak laki-laki, tahukah kamu betapa aku sangat merindukanmu selama ini? Apakah kamu sudah memikirkan aku sama sekali? Apa yang membuatmu begitu lama untuk kembali ke sini? Ketika dia melihat mata Naer yang memerah, Tang Wulin tidak bisa menahan rasa sakit menusuk di dadanya. Dia menghela nafas pelan dan berkata, seharusnya aku sudah lama kembali, tetapi sesuatu terjadi. Ada sesuatu yang harus aku lakukan dan aku menggunakan 3 tahun hanya untuk menyelesaikan tugas itu. Itulah sebabnya aku kembali selarut ini. Setiap kali saya merasa mengantuk atau lelah, saya akan memikirkan Anda dan semua orang untuk mendapatkan kembali motivasi saya. Walaupun ini telah memakan waktu 3 tahun, saya tidak menyesalinya. Seorang pria tidak boleh meninggalkan sesuatu yang dibatalkan ketika dia ingin mendapatkan sesuatu dilakukan. Setelah saya mengurus masalah itu, saya merasa lebih nyaman. Ketika saya memupuk kekuatan jiwa saya dalam perjalanan saya kembali, rasanya jauh lebih halus dan lebih baik, tidak ada gangguan. Sepanjang perjalanan saya dari beberapa berbulan-bulan, kekuatan jiwaku telah meningkat 2 peringkat. Ini tidak terpikirkan jika itu adalah aku yang dulu. Petik 2. Ya, sepanjang perjalanan yang berlangsung selama beberapa bulan, basis budidaya kekuatan jiwanya telah meningkat dari peringkat ke-44 ketika dia baru saja meninggalkan lembah naga ke peringkat ke-46. Yang lebih penting adalah bahwa dia telah menghubungkan 2 lagi dari 8 meridian luar biasanya. 4 lainnya dari 8 meridian luar biasa telah menjadi beberapa kali lebih keras dibandingkan dengan sebelumnya. Saat ini, Tang Wulin sangat percaya diri dengan kemampuannya untuk terus menembus dan mencapai kekuatan yang lebih tinggi. Saudaraku, kamu pasti sangat menderita. Naer menarik tangan Tang Wulin. Tang Wulin tersenyum. Tidak juga, hanya saja kadang-kadang aku merasa sedikit kesepian. Aku sendirian di tempat itu. Dia tidak pernah takut sakit dan kelelahan karena dia sudah marah karena hari-hari penempaannya sejak masa mudanya. Sepanjang periode yang sedikit lebih dari 3 tahun ini, siksaan terbesar yang ia alami adalah kesepian. Jika dia tidak bisa berbicara dengan tulang naga,
Tang Wulin benar-benar curiga bahwa dia akan menjadi gila. Namun, dia telah berhasil melewati semua itu. Saat ini, pikirannya tidak terhalang, dia berdamai dengan garis keturunannya sendiri, dan dia merasa terhubung dengan kemampuan Golden Dragon King lainnya yang masih disegel. Semua ini membuat Tang Wulin mengerti bahwa apa yang dia lakukan adalah benar. Pemahamannya tentang dirinya mungkin tampak tidak penting sekarang, tetapi begitu kultivasinya benar-benar mencapai tingkat tertentu, itu akan memiliki makna yang luar biasa. Bagaimana denganmu, Naer? Aku tahu bahwa kamu sudah menjadi Master Armor Tempur 2 kata. Apakah basis kultivasi kamu melebihi 6 cincin? Ketika Tang Wulin melihat Naer mengangguk sedikit, dia tidak bisa menahan perasaan kaget di hatinya meskipun dia sudah bisa menebak jawabannya. 16 tahun, dan dia adalah seorang kaisar jiwa berantai 6. Rekor seperti itu bahkan mungkin tidak ada, apalagi bisa dicapai lagi. Selain itu, dia harus membuat baju perangnya sendiri. Ini membutuhkan banyak waktu dan energi. Kondisi Naer tidak bisa lagi digambarkan sebagai sangat berbakat dengan bakat alami. Tang Wulin mengangkat ibu jari ke Naer. Bagaimana dengan teman-temanku? Bagaimana kabar semua orang sekarang? Naer menjawab, dari apa yang saya tahu, mereka sangat tertekan ketika Anda tidak kembali. Namun, setelah menjadi Shrek Seven Monsters, mereka sekarang menjadi perhatian publik. Mereka bekerja keras dalam kultivasi mereka. Saya pikir sekitar setahun yang lalu ketika basis kultivasi semua orang setidaknya mencapai 5 cincin. Bahkan sebelum itu, mereka semua sudah menguasai 1 kata Battle Armor. Adapun basis kultivasi mereka saat ini, aku tidak terlalu yakin tentang itu. Petik 2. Semua orang dari peringkat Raja Roh 5 cincin dan Master Armor pertempuran 1 kata. Aku pasti memengaruhi kerajinan armor perang 2 kata mereka dengan tidak kembali, kan? Lagi pula, tidak mudah untuk memalsukan armor perang 2 kata dengan logam roh. Tang Wulin mengangkat tangan dan membelai kepala Naer. Naer, aku belum melaporkan diriku ke akademi sejak aku kembali. Aku akan pergi menemui guru-guruku dan melapor kepada mereka. Kita akan bicara nanti. Naer berkata dengan tergesa-gesa, apa yang harus dilaporkan? Meskipun Anda tidak kembali 3 tahun yang lalu, Akademi telah memberi Anda izin untuk memasuki pengadilan dalam dengan mereka karena kontribusi Anda ke Akademi. Dengan kata lain, sebagai selama Anda kembali, Anda adalah murid pengadilan dalam. Saya pikir Anda harus mencari Scarlet Dragon Douluo, kakek Zuoshi. Orang tua itu pasti akan mengurus semuanya untuk Anda. Lalu, tunggu, ada kesempatan besar di Akademi hari ini. Aku bertaruh bahwa temanmu sedang sibuk mempersiapkannya sekarang. Jika kamu muncul sekarang, kamu pasti akan mempengaruhi pekerjaan mereka. Mengapa kamu tidak memberi mereka kejutan sebagai gantinya? Petik 2. Tang Wulin sedikit terpana. Kesempatan besar apa? Naer tersenyum misterius dan berkata, ini festival tanggal nasib Dewa Laut. Tang Wulin tertegun. Festival tanggal nasib Dewa Laut. Festival kencan di pengadilan dalam. Tentu saja dia pernah mendengar tentang festival tanggal takdir Dewa Laut sebelumnya. Satu-satunya hal adalah dia tidak sepenuhnya yakin tentang aturannya. Ketika dia mendengar Naer menyebutkannya sekarang, dia menyadari bahwa dia sudah pada usia di mana dia memenuhi syarat untuk mengambil bagian dalam festival kurma. Untuk beberapa waktu, dia tidak bisa menahan perasaan apapun di hatinya. Bagaimana waktu terbang? Dia sudah dewasa. Naer menggumamkan beberapa kalimat di telinga Tang Wulin. Mata Tang Wulin berkedip dan senyum tipis juga muncul di wajahnya. Anda mengatakan bahwa setiap murid pelataran dalam di atas 18 tahun harus berpartisipasi dalam festival tanggal nasib Dewa Laut. Naer terkikik dan berkata, ya. Sebenarnya, menurut aturan resmi benua, seseorang sudah dianggap dewasa pada usia 16 tahun. Itulah sebabnya saya juga sudah dewasa sekarang. Saya sudah mendapatkan izin khusus dari para guru dan saya dapat berpartisipasi dalam festival tanggal tahun ini. Saya mendengar bahwa ini akan lebih kompetisi antara siswa dan meningkatkan motivasi semua orang untuk berkultivasi di masa depan. Petik 2. Inilah kebenarannya. Tang Wulin tidak menyadari bahwa adik perempuannya dikenal dengan nama Dewi Tombak Naga di pelataran dalam. Ketika para pejabat mengumumkan bahwa Dewi Tombak Naga yang berusia 16 tahun juga akan ambil bagian dalam festival tanggal tahun ini, bahkan para murid pelataran dalam yang sedang bertugas jauh pergi kembali ke akademi. Bab 737, jadi kamu masih tahu bagaimana cara kembali.
Setiap orang adalah putra dewa yang bangga. Siapa yang bisa yakin bahwa mereka tidak akan diincar oleh Dewi Tombak Naga? Penampilan, kekuatan, dan identitas Nair sebagai murid langsung dari Master Pavilion Dewa Laut, cocok dengan statusnya di puncak lingkaran siswa. Dia juga dewi dari setiap siswa laki-laki. Kamu ikut serta? Tidak, tidak, kata Tang Wulin dengan tegas. Nair memandangnya dengan terkejut dan bertanya, kenapa tidak? Dengan rasa keadilbenaran, Tang Wulin berkata, kamu masih sangat muda, bagaimana mungkin kamu bisa ikut serta dalam festival kencan? Sebagai kakak lelakimu, aku tidak menyetujuinya. Nair tertawa, saudaraku, aku tidak pernah menganggapmu konservatif. Tang Wulin berkata dengan serius, aku kakakmu, itu wajar bahwa aku akan bertanggung jawab untukmu. Kamu tidak diizinkan memiliki hubungan romantis sebelum kamu berusia 18 tahun, apakah itu jelas? Juga, bahkan jika kamu suka seseorang, Anda harus mendapat persetujuan saya terlebih dahulu sebelum melibatkan diri dengannya. Adik perempuan saya sangat cantik sehingga saya tidak bisa angkuh tentang perusahaan yang Anda pertahankan. Petik 2. Nair terkikik. Jangan khawatir, kakak. Jika aku memiliki seseorang yang aku suka, aku yakin kamu akan menyetujuinya juga. Tang Wulin tercengang, Anda benar-benar memiliki seseorang yang Anda sukai. Nair mengangguk, tentu saja aku suka. Aku menyukaimu. Tang Wulin tertawa histeris dan berkata, kamu gadis bodoh, berhentilah mengolok-olokku. Kamu bisa ikut serta dalam festival kencan ini jika kamu suka, untuk bersenang-senang. Tapi kamu tidak boleh memilih seseorang dengan tingkah. Baiklah, baiklah, aku sudah tahu itu. Bahkan jika aku menyukai seseorang, aku harus mendapatkan persetujuanmu. Apakah kamu bahagia sekarang? Kata Nair sambil tersenyum. Itu lebih seperti itu, kata Tang Wulin dengan puas. Baiklah, aku akan pergi mengunjungi Grand Teacher. Kemana aku harus pergi? Sudah begitu lama sejak aku datang ke sini terakhir, aku tidak akrab dengan tempat itu. Nair berkata, aku akan membawamu ke sana, dan kemudian kita akan pergi mengunjungi guru kita. Setelah itu, mari kita bertemu kembali di sini di tempat saya. Oh, jangan beri teman jiwa Anda panggilan. Kejutkan saja mereka selama festival kencan. Petik 2. Tang Wulin tersenyum dan mengangguk. Oke, aku akan melakukannya dengan caramu. Festival kencan, kan? Wajah yang akrab itu terus muncul di pikiran Tang Wulin. Dia tidak bisa menahannya, dan emosinya segera kacau. Bagaimanapun, dia masih muda. Bagaimana mungkin dia tidak menghargai acara seperti Sea God's Lake Death Festival? Satu-satunya hal adalah apakah ia dapat berpartisipasi dalam festival tanggal ini. Hati Tang Wulin sedikit bergetar dengan ekspresi wajahnya yang menjadi aneh juga. Dengan perasaan campur aduk, Tang Wulin bertemu kakeknya. Scarlet Dragon Douluo Zuosi sedang minum teh di halaman. Ketika dia melihat Tang Wulin masuk melalui pintu, cangkir teh di tangannya bergetar pelan. Dia bahkan tidak merasakan teh panas yang tumpah di tangannya. Wulin, Grand Teacher, Tang Wulin bergegas maju dan berlutut dengan satu kaki. Dalam sekejap mata, Scarlet Dragon Douluo melompat dengan kecepatan yang tidak biasa bagi seseorang seusianya. Dia mengambil Tang Wulin sebagai isyarat baginya untuk berdiri. Kamu bocah, dari mana saja kamu? Sudahlah, semuanya baik-baik saja jika kamu baik-baik saja. Apakah kamu berpikir bahwa dunia kecil adalah tempat yang dapat dikunjungi dengan santai? Apakah kamu tahu bahwa orang tua gila dan aku mengeruk seluruh Tangsek, senang kau kembali? Orang tua yang gila itu hampir benar-benar gila. Kemarahannya yang buruk mulai hilang belakangan ini. Aku harus memberitahunya kabar baik. Panggilan jiwa dilakukan. Dalam waktu 3 menit, Blazing Dragon Douluo Feng Wuyu turun dari langit. Ketika dia melihat Tang Wulin, ekspresinya menjadi gelap. Dia pergi dan menamparnya. Tang Wulin tidak berani menghindari serangan itu. Dia terhuyung-huyung di bawah pukulan itu. Tampak kuat, tetapi tidak sakit sama sekali. Orang tua gila, apa yang kamu lakukan? Jika kamu gila di tempat saya, jangan salahkan saya jika saya mengambilnya pada Anda. Zuosi marah. Apa yang kau tahu? Minggir. Tang Wulin, kau kecil. Aku tahu bahwa kau masih tahu bagaimana untuk kembali. Izinkan aku bertanya, apakah kau malas dalam penempaanmu? Feng Wuyu berdiri tegak. Dia berteriak marah pada Tang Wulin. Tang Wulin tidak berani membuat suara tunggal. Dia menjawab dengan tergesa-gesa begitu Feng Wuyu selesai dengan teriakan marahnya.
Saya pikir saya melakukannya dengan cukup baik, dan saya tidak malas. Saya pikir saya setidaknya pandai besi peringkat 6. Saya sedang menunggu untuk kembali ke sini dan belajar soul refining dari Anda. Ikut aku harus memeriksanya. Dia kemudian meraih Tang Wulin dan melompat ke udara. Tunggu aku akan pergi juga. Aku ingin mengawasimu, kalau kamu menyalahgunakan muridku yang agung ini. Scarlet Dragon Douluo mengikuti di belakang mereka. Tang Wulin terdiam. Aku bahkan belum menyelesaikan prosedur untuk memasuki pengadilan negeri. Juga, apa yang harus saya lakukan tentang festival kencan malam ini? Dia kenal Feng Wuyu dengan sangat baik. Begitu dia memasuki kondisi penempaannya, dia tidak begitu peduli dengan apa yang terjadi di dunia luar. Feng Wuyu baik-baik saja untuk tidak peduli tentang hal-hal itu, tetapi tidak untuk Tang Wulin. Dia yakin bahwa dia akan pergi ke festival kencan juga. Dia ingin berpartisipasi dalam festival tanggal. Apakah dia akan berhasil atau tidak, dia harus mencobanya. Bagaimana dia tahu kalau dia tidak mencoba? Untuk Shrek Academy, festival tanggal setiap tahun adalah acara yang paling diharapkan untuk dihadiri oleh semua siswa dewasa. Bahkan murid-murid pengadilan luar yang tidak berhasil masuk ke pengadilan tinggi bersemangat. Ini karena mereka dapat menyaksikan kekuatan-kekuatan kuat senior-senior pengadilan tinggi mereka. Juga, ini adalah acara yang akan memberi mereka motivasi untuk memperbaiki diri. Meskipun para murid pengadilan luar tidak bisa mendapatkan dukungan untuk hubungan perkawinan mereka dari akademi, pada kenyataannya, akademi juga tidak akan ikut campur dengan pilihan mitra mereka. Satu-satunya hal adalah, bagi Shrek Academy, jika para siswanya berakhir bersama setelah Sigat Lake Death Festival, itu akan dianggap sebagai verifikasi cinta sejati para siswa untuk satu sama lain dan dianggap sebagai hubungan yang ideal di Douluo benua. Jadi, untuk hanya mendapatkan kencan selama Sigat Lake Death Festival tidak akan menjadi masalah besar. Bagaimanapun, festival tanggal sangat populer di seluruh benua. Banyak yang akan senang datang dan mengamati festival. Namun, menurut aturan Akademi Shrek, tidak ada yang bisa memasuki pengadilan dalam untuk menyaksikan festival kecuali murid-murid pengadilan dalam yang mengambil bagian di dalamnya. Namun, para murid pengadilan luar, yang cukup umur, dan para guru dapat menyaksikan festival. Ini menambah suasana misterius dari festival tanggal Danau Dewa Laut. Juga, menurut aturan, begitu kedua siswa saling menerima selama festival, mereka akan menerima berkah kesetiaan dari guru pavilion Dewa Laut sendiri. Jika pasangan itu ingin bercerai di masa depan, mereka harus menjawab guru Dewa Laut yang akan menjadi mediator. Jika upaya rekonsiliasi gagal, pasangan kemudian akan diizinkan untuk bercerai. Ini memberikan bentuk perlindungan lain bagi umur panjang hubungan mereka. Untuk siswa pengadilan luar Akademi Shrek, Sigat Lake Death Festival adalah barang legenda. Festival ini telah menjadi salah satu faktor pendorong, jika bukan alasan utama, bagi para murid pengadilan luar untuk memasuki pengadilan negeri. Festival tahun ini menarik lebih banyak perhatian. Berita telah menyebar bahwa Naer, Dewi Tombak Naga juga akan ada di festival. Apakah dia akan menjadi peserta atau peserta tidak penting. Kehadirannya saja sudah cukup untuk menarik perhatian orang dan menarik perhatian mereka. Festival ini telah berlangsung selama 10.000 tahun sejak awal. Aturan telah dimodifikasi selama bertahun-tahun. Tidak peduli perubahan yang dibuat, tema sentral tetap sama. Pada akhirnya, mereka masih harus memverifikasi kekuatan para murid pengadilan negeri dan membantu mereka menemukan satu cinta sejati mereka. Mustahil bagi seseorang untuk menjadi sukses di festival jika seseorang tidak memiliki kekuatan yang memadai. Ini adalah prinsip dasar. Di depan ini, Shrek Academy tidak bisa diperdebatkan. Seseorang harus melupakan tentang menemukan pasangan jika dia tidak memiliki kekuatan. Sebaliknya, seseorang harus fokus pada kultivasi seseorang sebelum melakukan upaya. Tampaknya itu hanya sebuah festival kencan sederhana. Namun, untuk siswa pengadilan luar, itu memberikan banyak motivasi. Terutama ketika para siswa sudah memiliki seseorang yang spesial dalam pikiran mereka, mereka akan perlu lebih banyak berkultivasi jika mereka ingin memiliki peluang sukses selama festival. Menurut statistik Akademi Shrek, semakin kuat, semakin tinggi tingkat keberhasilannya. Ini adalah fakta yang dibuat di atas batu. Ada juga statistik menarik lainnya untuk festival ini. Tingkat keberhasilannya tinggi, yaitu lebih dari 60%, untuk kasus-kasus di mana gadis itu mengaku kepada bocah itu. Di sisi lain,
tingkat keberhasilan seorang anak laki-laki yang mengaku perempuan lebih rendah. Ini disebabkan oleh fakta bahwa pada umumnya ada lebih banyak laki-laki. Inilah yang disebut pepatah, terlalu banyak serigala dan terlalu sedikit daging. Yue Zhengyu dan Xie Xie berjalan bahu-membahu. Mereka keluar dari gedung kuliah pengadilan negeri. Ketika mereka berjalan di jalanan, penampilan mereka menarik beberapa pandangan. Saat ini, para murid dari pengadilan luar belum diizinkan memasuki pengadilan dalam. Itulah alasan mengapa pengadilan negeri cukup sepi. Yue Zhengyu mengenakan pakaian upacara putihnya yang biasa. Ada pola emas dalam bentuk bulu pada gaun upacara putihnya. Polanya tampak elegan dan surgawi. Tidak perlu dikatakan, dia terlihat mulia dan tidak menunjukkan tanda-tanda menjadi pemula. Ini adalah karakter tradisional khas dari klan malaikat suci. Xie Xie, yang berjalan di sampingnya sama terawat. Gaun upacara hitamnya memiliki pola perak di atasnya dalam bentuk naga. Jika Yue Zhengyu adalah putra dewa, maka Xie Xie akan menjadi hantu yang bepergian di malam hari. Keduanya, dalam warna hitam dan putih, tampak tampan dan anggun. Ketika mereka berjalan bersama, bagaimana mungkin mereka tidak menjadi pusat atraksi? Bab 738, Xie ganggu. Hei, tunggu aku. Kalian jiwa-jiwa tak berperasaan, kata Sulizi yang gemuk ketika dia berlari untuk mengejar mereka. Fatso, mengapa kamu di sini? Jangan merusak reputasi kami, kata Yue Zhengyu dengan jijik. Sulizi mengenakan seragam sekolahnya. Seragam pengadilan dalam berbeda dari seragam pengadilan luar. Seragam pelataran dalam berwarna oranye dan dijahit dengan keahlian yang terampil. Namun, dengan tubuh gemuk Sulizi, hampir semuanya tampak sama baginya. Sulizi tidak tersinggung. Dia terkekeh dan mendorong keduanya terpisah saat dia berjalan di antara mereka. Dengar, jika kita berjalan seperti ini, bukankah aku terlihat seperti bos besar yang ditemani oleh dua pengawalnya? Kamu gendut, Xie Xie dan Yue Zhengyu berkata serempak. Kemudian, mereka berdua saling menatap dan serentak berkata, tidak bisakah kamu selaras denganku? Apakah kalian berdua berencana bergabung dengan festival tanggal untuk saling mengaku? Sulizi terkekeh. Tidak apa-apa, aku benar-benar mengerti kalian, tapi aku akan pergi. Saat dia mengatakan ini, gendut itu lepas landas seperti angin. Meskipun beratnya telah naik selama ini, kecepatannya secara mengejutkan juga meningkat. Yue Zhengyu dan Xie Xie saling memandang dan mendengus pada saat yang sama. Dekorasi sudah di tempat di Danau Sigat. Ketika mereka sampai di tepi danau, Xie Xie sedikit terganggu meskipun telah membuat persiapan yang diperlukan. Apakah kamu pikir ini baik-baik saja? Bagaimana jika Yuanen marah? Xie Xie bertanya pada Yue Zhengyu yang ada di sampingnya. Yue Zhengyu berkata dengan tajam, bisakah kamu berhenti menjadi pengecut? Kenapa kamu tidak kembali menghadap tembok dan melanjutkan kontemplasimu? Aku belum pernah bertemu orang seperti kamu. Apakah Yuanen yang menakutkan? Binatang buas. Petik 2. Siapa yang kamu sebut binatang buas? Suara kering datang dari belakang mereka. Xie Xie dan Yue Zhengyu berbalik seketika. Berdiri di belakang mereka tidak lain adalah Yuanen Yehui yang tampak polos seperti pernah mengenakan pakaian pria. Bukan aku yang mengatakannya. Itu yang dipikirkan Xie Xie. Kenapa kalian tidak bicara? Aku akan lanjutkan. Yue Zhengyu tampaknya telah menerapkan minyak di bawah kakinya. Dia berbalik dan menyelinap pergi. Dia tahu bahwa dia bukan pasangan Yuanen Yehui. Yuanen. Untuk alasan yang tidak diketahui, ketika Xie Xie menghadapi Yuanen Yehui, keberanian yang telah ia kumpulkan segera lenyap tanpa jejak. Merasa canggung, dia dengan gugup menggosokkan kedua tangannya. Yuanen Yehui mengukurnya. Wajahnya dingin ketika dia berbalik dan pergi. Dari awal sampai akhir, dia tidak mengatakan sepatah kata pun kepadanya. Saat dia menyaksikan Yuanen Yehui berjalan pergi, Xie Xie tidak bisa menahan perasaan sedih. Sepertinya tidak ada yang membaik. Saya tidak berpikir dia akan menerima saya. Jika tidak, mengapa dia masih mengenakan pakaian jantan ketika festival tanggal akan dimulai? Apa yang harus saya lakukan? Dia jelas tidak siap menerima saya. Aku mati, aku sangat mati. Petik 1. Festival tanggal Danau Dewa Laut akan segera dimulai. Tentu, Xie Xie bukan satu-satunya yang merasa terganggu. Saat ini, di dalam pelataran dalam, hati yang tak terhitung jumlahnya juga berdetak kencang. Untuk murid-murid pelataran dalam Akademi Shrek pada usia yang tepat, hari ini memang penting bagi mereka.
Sejak hari pertama mereka memasuki Akademi Shrek, mereka telah berada di bawah kendali Akademi. Bahkan jika tidak ada guru di Akademi yang menyuruhmu berperilaku atau mencapai prestasi tertentu, masing-masing dan setiap siswa di Akademi Shrek adalah krim tanaman yang mengerti apa harapannya. Ketika Anda dikelilingi oleh kompetisi yang begitu ketat, Anda akan merasa bahwa saat Anda lemah bahkan sedikit, Anda akan dikalahkan oleh rekan-rekan Anda. Perasaan ini sangat menegangkan. Tidak ada yang ingin diusir setelah mereka mengalami begitu banyak kesulitan untuk lulus ujian masuk. Itulah sebabnya saat memasuki Akademi Shrek, seseorang perlu bekerja keras seolah-olah hidup seseorang bergantung padanya. Para siswa tidak berani kendur sedikit pun dalam studi mereka. Tahun demi tahun, hanya mereka yang berbakat luar biasa yang akan menonjol di antara siswa yang rajin. Mereka akan menjadi Master Armor pertempuran satu kata sebelum mereka menginjak usia 20 yang memenuhi syarat mereka untuk memasuki pengadilan dalam Shrek Academy. Hanya siswa yang setara dengan Eight Heavenly Kings dari Monster Academy di Star Luo Kontinen yang berhak memasuki pelataran dalam. Ketika mereka mendengar hal ini, mereka tidak mampu untuk bersantai. Anak-anak muda di sekitar usia 20 berada pada titik kehidupan mereka di mana hormon mereka berlari liar. Bagaimana mereka mendambakan memiliki pasangan hidup. Meskipun demikian, mereka tidak punya waktu dan kekuatan untuk memilih sampai sekarang. Karena itu, Akademi telah menyelenggarakan festival tanggal Danau Dewa Laut untuk mereka. Tidak semua orang akan memilih pasangannya dari Akademi, tetapi mayoritas murid dalam pengadilan Shrek Academy masih melakukannya. Alasannya sederhana, dua orang yang tinggal bersama harus memiliki kepentingan bersama. Jika minat mereka berbeda, itu mungkin masih berhasil ketika mereka terjebak dalam nyala gairah. Namun, mereka akan sulit sekali mempertahankan hubungan cinta mereka dalam jangka panjang. Itu adalah fakta bahwa siswa pelataran dalam Akademi Shrek yang berakhir dengan satu sama lain melalui Sea God Lake Death Festival akan tetap setia satu sama lain sepanjang hidup mereka tanpa kecuali. Mereka melalui pengalaman yang sama dan bekerja keras bersama yang membuat mereka lebih saling menghargai. Pada akhirnya, mereka akan saling berpegangan tangan dalam mengejar impian tuan jiwanya. Hubungan mereka tidak akan terbatas pada cinta saja. Itu juga memiliki beberapa elemen budidaya ganda. Mereka akan menguatkan bersama untuk meningkatkan keterampilan mereka sehingga mereka bisa maju lebih jauh dalam kultivasi mereka. Siapa yang lebih bisa dipercaya daripada pasangannya sendiri? Oleh karena itu, selama festival tanggal Danau Dewa Laut, para murid pelataran dalam akan gusar dan bersemangat atas acara tersebut. Ketika festival akan dimulai, mereka akan berupaya lebih keras dalam kultivasi mereka dan juga mencari calon kekasih impian mereka. Hasil lain dari festival ini adalah mereka yang sudah memiliki pasangan akan mengambil kesempatan untuk mengekspresikan cinta mereka yang berkelanjutan kepada pasangan mereka. Mereka ingin para hadirin memberikan kesaksian akan kasih mereka yang tiada hentinya satu sama lain. Bisa dikatakan bahwa Sea Death Festival Dewa Laut bukan hanya acara sosial, tetapi layanan kencan mulia yang disediakan oleh Akademi kepada para murid pelataran dalam. Menurut legenda, siswa yang bisa mendapatkan pasangan di Sea God Lake Death Festival akan menerima berkah dari pemimpin generasi pertama dari 7 monster Shrek yang akhirnya naik ke posisi dewa dan mewarisi posisi Dewa Laut. Semua yang ada di Pulau Dewa Laut dan Danau Dewa Laut dibangun untuk mengenang keberadaannya. Malam tiba, dan langit telah sepenuhnya gelap. Pengadilan bagian dalam yang biasanya sunyi dan damai semakin semarak. Setelah makan malam, semua siswa pelataran luar yang berusia antara 18 dan 20 akan datang ke pelataran lebih awal. Mereka hanya diizinkan memasuki pelataran dalam pada hari istimewa ini. Mereka semua memiliki penampilan yang kuat. Betapa mereka berharap mereka menjadi tokoh utama malam ini. Sebagai faktor yang memotivasi, mereka akan memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam festival setelah mereka mencapai peringkat Master Armor pertempuran satu kata. Bahkan untuk siswa yang berusia lebih dari 20 tahun, mereka masih memiliki kesempatan untuk berpartisipasi. Lagi pula, batas usia memasuki pelataran dalam tidak diikuti dengan ketat. Beberapa murid yang jatuh tempo di kemudian hari mungkin hanya menerobos ke pangkat Master Baju Perang satu kata pada usia 21. Menurut aturan Akademi Shrek, masih mungkin bagi murid-murid seperti itu untuk memasuki pelataran dalam, meskipun peluang mereka akan lebih kecil, asalkan mereka bisa menjadi Master Armor pertempuran dua kata sebelum mereka berusia 30 tahun. Jika mereka berhasil dan belum mencapai batas usia untuk lulus di lapangan luar,
mereka masih akan memiliki kesempatan untuk mengambil tes perbaikan. Jika mereka lulus ujian, mereka masih bisa memasuki pelataran dalam. Jadi, semua harapan tidak hilang untuk siswa yang lebih tua di atas 20. Akibatnya, banyak siswa yang tidak mau lulus dari pelataran luar bahkan setelah mereka mencapai pangkat Master Baju Zirah 1 kata. Mereka ingin mencoba menjadi Master Armor Pertempuran 2 kata sebelum mereka berusia 30 tahun agar memenuhi syarat untuk pengadilan dalam. Itu karena mereka terlalu mencintai tempat ini. Mereka menyukai segala sesuatu tentang akademi dan bangga pada semua yang Shrek. Bab 739, Atlas Douluo. Aku sangat menantikannya. Aku akhirnya berusia 18 tahun dan akhirnya memiliki kesempatan untuk melihat festival tanggal nasib Dewa Laut dengan mataku sendiri. Aku selalu mendengar para senior menggambarkannya sebagai sesuatu yang fantastis. Aku ingin tahu seperti apa adegan menarik yang akan kita saksikan di Si God Fated Dead Festival tahun ini. Petik 2. Tentu saja itu menarik. Aku dengar kali ini, bahkan Dewi Tombak Naga mengambil bagian. Meskipun dia mungkin tidak memilih pasangan, dia tidak akan jauh berbeda dari Dewi yang sebenarnya jika dia datang ke festival di Laut Danau Dewa sebagai salah satu Dewa Laut yang takdir. Petik 2. Kamu berbicara seperti kamu telah melihat Dewi Tombak Naga sebelumnya. Tentu saja aku pernah melihatnya. Aku sudah melihat sisi wajahnya dari jauh, jauh sekali. Dia terlalu cantik, dan begitu indah pada saat itu. Benarkah? Lalu aku harus melihat sendiri nanti. Aku mendengar bahwa dia adalah dewi dari setiap murid pelataran dalam. Juga, Dewi Tombak Naga tidak hanya cantik, dia juga sangat kuat. Oh, itu benar. Apakah kalian sudah mendengar? Ada 2 siswa pertukaran dari Star Luo Kontinen. Mereka juga telah diterima di pengadilan batin kita untuk belajar di bawah izin khusus. Mereka tampaknya juga ikut serta dalam festival tanggal hari ini. Meskipun, saya tidak yakin apakah ini benar atau tidak. Petik 2. Aku pikir itu benar. Aku sudah mendengarnya juga. Kuharap para senior pengadilan kami tidak akan menyukai mereka. Aku mendengar bahwa di antara para siswa yang datang, siswa laki-laki itu sangat kuat. Dia baru berusia 23 tahun, dan dia sudah menjadi Master Armor Tempur 2 kata. Apakah dia sekuat itu? Yap, bukan itu saja, dikatakan bahwa beberapa baju zirah tempurnya sudah pada tingkat baju tempur 3 kata. Ini, para siswa pengadilan luar berbisik di antara mereka sendiri, membahas tentang para siswa yang terlibat dalam festival tanggal nasib Laut Dewa tahun ini. Sebagian besar percakapan mereka berkisar pada Dewi Tombak Naga, Long Yue, Dai Yuner, dan anggota Shrek Seven Monsters. Festival tanggal nasib Laut Dewa tahun ini jelas menarik perhatian lebih dari tahun-tahun sebelumnya. Ini juga karena partisipasi dari orang-orang yang disebutkan di atas. Langit telah sepenuhnya gelap. Ini juga berarti bahwa festival tanggal nasib Dewa Laut akan segera dimulai. Jauh di sana, di Danau Dewa Laut, sebuah kapal yang menjulang perlahan-lahan berlayar ke arah mereka. Kapal itu terang benderang. Ketika mereka melihat menara kapal, murid-murid pelataran luar berdiri bersama tanpa persetujuan sebelumnya untuk tunduk dan memberi hormat. Orang-orang yang bisa duduk di atas menara kapal adalah semua makhluk paling elit di Akademi Shrek. Mereka adalah orang-orang yang memiliki kontrol nyata atas Shrek City, para tetua pavilion Dewa Laut Akademi Shrek. Bahkan federasi menghormati mereka. Di atas kapal menara, seorang pria muda duduk di tengah. Dia benar-benar tertutup putih dan dia memiliki senyum tipis di wajahnya. Rambut hitamnya tergerai longgar di belakangnya. Dia memiliki udara santai tentang dirinya. Orang yang duduk di sampingnya adalah Roh Kudus Akademi Shrek Douluo yang baru-baru ini ditunjuk sebagai Presiden Pengadilan Dalam. Di samping Roh Kudus Douluo adalah Presiden Pengadilan Luar, Silver Moon Douluo, Penatua Kai. Di sampingnya adalah Naga Kembar Suci, Douluo Naga Merah, Zuosi dan Douluo Naga Tercahaya, Feng Wuyu. Ekspresi Feng Wuyu jelas berbeda dari biasanya. Pria yang telah menjadi orang tua gila saat ini memiliki alis yang terjalin erat. Dia menunduk, tenggelam dalam pemikiran yang tidak diketahui. Selain mereka, ada beberapa judul Douluo selama yang duduk di posisi yang berbeda di kapal. Dengan kata lain, mereka yang bisa naik kapal ini adalah semua ahli peringkat judul Douluo yang peringkat 90 atau lebih. Mereka setidaknya sekuat Tuan Perang Armor 3 kata. Lihat, semuanya. Siapa yang tepat di tengah kapal? Bagaimana dia bisa berada di atas kapal menara ketika dia masih sangat muda? Ya dewa,
Jangan katakan omong kosong seperti itu, kecilkan suaramu. Jika aku tidak salah menebak, itu pasti orang terbaik di akademi kita, dia bahkan mungkin orang terbaik di seluruh benua. 100 tahun lalu, dia mengejutkan seluruh benua dengan menjadi tuan paviliun Dewa Laut, dia benar-benar ahli. Batas Douluo, dan Master Baju Perang 4 kata. Dia pemimpin spiritual Shrek. Petik 2. Hah, maksudmu, itu dia, semudah itu, ini tidak mungkin. Ya Dewa, aku tidak pernah tahu kalau lelaki tua itu akan terlihat begitu muda. Itu benar, saya mendengar bahwa Roh Kudus Douluo adalah istri orang tua itu. Berhentilah mengatakan, lelaki tua ini, lelaki tua itu. Master Pavilion terlihat sangat muda, bagaimana kamu bisa memanggilnya tua? Ngomong-ngomong, apakah ada di antara kalian yang tahu gelar Douluo dari Master Pavilion? Pasti penuh dengan dominasi, kan? Petik 2, itu suatu keharusan. Judul Pavilion Master adalah Atlas. Atlas Douluo. Jiwa bela dirinya harus menjadi tombak Atlas. Dikatakan bahwa dia dapat menghancurkan langit dengan satu dorongan dan dominasinya mengejutkan massa. Dia ahli terbaik di depan umum diakui oleh seluruh benua. 100 tahun yang lalu, orang tua itu adalah pemimpin dari generasi Shrek Seven Monsters. Dia dianggap sebagai orang yang ada di Akademi Shrek yang memiliki kemungkinan tertinggi untuk mencapai keilahian. Dia adalah seorang ahli dewa sejati. Bukannya kita tidak bisa merasakan aura alam dewa, tetapi dia mungkin sudah lama melampaui batasnya dan sudah mencapai tingkat itu. Petik 2. Siapapun yang mengenali orang itu akan sangat bersemangat sehingga pembuluh darahnya melebar. Bahkan mereka yang adalah murid Akademi Shrek jarang memiliki kesempatan untuk melihat orang ini, apalagi orang luar. Bro Terming, para siswa semua bersemangat karena penampilan Anda. Spirit Douluo Yali berbicara kepada pria muda berkulit putih di sampingnya. Laki-laki muda berpakaian putih itu tersenyum dan menepuk tangannya, itu semua karena gadis kecil itu Naer. Dia awalnya mengatakan kepada saya bahwa dia tidak akan mengambil bagian karena dia belum genap 18 tahun. Meskipun dia sudah dianggap sebagai seorang dewasa pada usia 16 tahun, sesuai dengan peraturan akademi, seseorang harus berusia setidaknya 18 tahun untuk ikut serta dalam festival ini, namun, untuk alasan yang tidak diketahui sebelumnya, dia mengatakan kepada saya bahwa dia harus ikut serta. Saya curiga gadis muda ini memiliki seseorang yang dia sukai. Aku ingin melihat siapa di benua ini yang pantas mendapatkan murid kesayanganku. Petik 2. Yali tersenyum. Oh, kamu terlalu memanjakan gadis kecil ini. Sekarang kamu bisa bertindak seperti seorang ayah yang mendapati bahwa putri kesayangannya akan kawin lari dengan seorang pria muda. Pria muda berpakaian putih itu terkekeh. Mungkin sedikit. Itu, aku akui. Yali berkata dengan lembut, ini semua salahku karena tidak bisa mengandung anak. Pria muda berbaju putih itu membelai tangannya. Kupikir kita sudah sepakat untuk tidak membicarakan ini, bukan? Mata Yali sedikit memerah saat dia mengencangkan genggamannya di tangannya. Pria ini telah memberinya semua cintanya, dia juga merupakan kebahagiaan terbesar dalam hidupnya. Penatuakai yang duduk di sisi lain Yali sesekali melirik mereka. Dia menghela nafas dalam hati. Jika dia bisa bertukar posisi dengan dia saat itu, dia bahkan akan rela menyerahkan puluhan tahun masa hidupnya. Namun, saat itu, dia hanya memilihnya pada akhirnya, meskipun banyak pengagumnya. Meskipun dia tahu bahwa dia memiliki cacat tubuh, dia melanjutkan tanpa ragu-ragu. Apakah itu dirinya sendiri atau Phoenix Surgawi Douluo, Leng Yaozu, mereka hanya bisa menikmati cinta tak berbalas mereka sendiri. Namun, dia tidak pernah menyakiti mereka karena dia adalah orang yang sangat menentukan. Dia akan menolak mereka pada saat pertama tanpa sedikit pun keraguan. Dengan status dan posisinya, tidak ada salahnya untuk memiliki beberapa wanita lagi di sisinya. Bahkan ada satu kali di mana Penatuakai mendengar Leng Yaozu mengatakan di wajahnya bahwa dia bahkan bersedia menjadi nyonyanya di bayang-bayang. Siapa Leng Yaozu? Dia adalah wakil ketua Pagoda Roh. Dia hanya memiliki satu orang di atas dirinya dan jutaan di bawahnya. Dia dari posisi yang membawa arti penting di dunia Tuan Jiwa. Dia bahkan menganggap dirinya lebih unggul ketika bertemu dengan Presiden Federasi. Dia adalah wanita yang bangga. Namun, baginya, Phoenix Surgawi Douluo tidak pernah menikah dengan siapapun. Dia sendiri mirip dengannya. Leng Yaozu pasti memiliki gagasan yang sama dengannya. Setelah mereka bertemu yang terbaik, bahkan orang dengan cacat sekecil apapun menjadi tidak dapat diterima. Iya nih,
Setelah mengenalnya, bagaimana mungkin dia memiliki pria lain di mata dan hatinya sendiri? Ini adalah Atlas Douluo, Yunming, putra dewa yang bangga yang mengangkat langit di atasnya dan meraih ke jurang dalam di bawahnya. Dalam hatinya, dia bahkan bersedia membandingkannya dengan Spirit Ice Douluo, Huo Yunhao, yang ada 10.000 tahun yang lalu, dan pendiri Tangsek 20.000 tahun yang lalu, 1000 tangan Douluo, Tangsan. Dia menganggap bahwa dia setara dengan orang-orang itu juga. Pada saat ini, Penatuakai tiba-tiba merasakan panas di tangannya. Ketika dia mengangkat kepalanya untuk melihat, dia melihat tatapan penuh perhatian dari Roh Kudus Douluo, Yali. Penatuakai berhasil tersenyum. Dia menggelengkan kepalanya ringan ke arahnya. Menuju Roh Kudus Douluo, dia sedikit iri, tetapi dia lebih mengaguminya. Dia bahkan merasakan kekaguman yang tulus terhadapnya. Dia adalah wanita yang paling baik hati di dunia. Alasan mengapa dia kehilangan kemampuan untuk melahirkan anak-anak adalah karena dia telah menyulut kekuatan hidupnya untuk memperluas area penyelamatan keseluruhan selama wabah di daerah yang dilanda kemiskinan. Saat itu, dia menyelamatkan puluhan ribu nyawa yang kalau tidak akan hilang karena wabah. Namun, dia hampir mati karena dia telah menarik kembali kekuatan hidupnya. Meskipun Atlas Douluo menyelamatkan hidupnya, dia tidak bisa menyembuhkannya sepenuhnya. Dia adalah master jiwa sistem pemulihan peringkat tertinggi, tapi dia tidak bisa menyembuhkan tubuhnya sendiri. Dia dengan mudah dan bebas mengatakan bahwa ini adalah hukuman dari atas. Langit berniat untuk mengambil 10.000 nyawa tetapi tindakannya menghentikan ini terjadi sehingga surga mengambil kembali kesuburannya, dan ini sudah cukup berbelas kasih. Ketika dia pulih, dia menyatakan bahwa dia adalah istrinya, terlepas dari kenyataan bahwa mereka bahkan bukan pasangan sebelum itu. Namun, dia telah menyatakan itu dengan sikap sombong. Dia memiliki saingan yang tak terhitung jumlahnya saat itu, dan begitu pula dia. Namun, dia tidak peduli dan hanya mengatakan padanya bahwa dia telah mengaguminya untuk waktu yang sangat lama. Ketika dia akhirnya mengumpulkan keberanian untuk memberitahunya, dia malah terluka parah. Bab 740, Kisah Guru Paviliun Dewa Laut. Umur panjang Yali diberikan padanya oleh Yunming. Dia memiliki kemampuan alami terbesar di dunia modern. Kekuatannya yang luar biasa membawanya umur panjang, tetapi ia membagikan setengahnya padanya. Dia berada di sisinya, melindunginya selama ini. Dia bahkan mengatakan dengan bercanda bahwa dia adalah pengantin wanita yang telah dia rampas dari orang lain. Itu adalah pernikahan akbar, tidak banyak keinginan, yang mengejutkan seluruh federasi. Yali bukan milik Akademi Shrek. Bahkan, dia bahkan merupakan penerus organisasi rahasia yang dipelihara oleh Parlemen Federasi. Namun, Yunming telah merebutnya, yang juga menempatkannya dalam hubungan yang buruk dengan organisasi misterius itu. Kedua belah pihak telah bentrok kira-kira selusin kali. Yunming mengandalkan kekuatannya sendiri, dan dia mengalahkan semua ahli dari organisasi itu, menggunakan kekuatannya yang sangat mendominasi untuk menjaga Yali di sisinya. Dalam upaya untuk menyakitinya, Yali bahkan mengklaim bahwa dia tidak menyukainya, tetapi Yunming hanya mengatakan bahwa waktu akan mengubah segalanya. Itu 100 tahun yang lalu. Atlas Douluo juga menjadi terkenal setelah pertempuran itu. Melalui pertempuran itulah semua orang tahu bahwa ada kehadiran yang begitu kuat di dunia. Untuk melawannya, organisasi rahasia yang dikendalikan oleh Parlemen Federasi mengirimkan 3 Mesya merah. Di bawah pengepungan Mesya surgawi ini, dia menghancurkan mereka semua dalam waktu kurang dari 10 menit, merobek ke langit dengan satu dorongan. Gelombang tata ruang yang sangat besar hampir merobek seluruh kota tempat parlemen berada. Dia hanya meninggalkan beberapa patah kata saat itu. Jika langit menghentikan saya akan menghancurkan langit. Jika tanah menghentikan saya akan menghancurkan tanah. Jika seseorang menghentikan saya akan membunuh orang itu. Jika seorang dewa menghentikan saya akan membunuh dewa. Itu adalah kalimat sombong sehingga kota Shrek dibuat stabil seperti gunung. Dia juga makhluk yang, setelah penelitian cermat yang dilakukan oleh Federasi, tidak bisa terancam oleh teknologi jiwa apapun di zaman sekarang. Fakta ini juga diakui secara publik. Setelah hari itu, dia benar-benar menjadi kolom batu giok putih yang menopang langit dan balok emas ungu yang mendukung lautan Akademi Shrek. Dengan kekuatannya sendiri, ia telah menjadikan Shrek City dan Shrek Academy sebuah institusi yang menarik perhatian universal, sementara dijauhi oleh Federasi. Ini adalah cinta antara Atlas Douluo dan Spirit Douluo.
Cinta mereka dalam skala besar dan spektakuler, tetapi telah tenang dan damai selama 100 tahun setelah itu. Pertama, mereka dipersatukan dengan semangat dan vitalitas. Kemudian, mereka menghabiskan hari-hari mereka dengan hangat. Itulah sebabnya mereka tidak bisa mengeluarkannya dari tangan Yali, tidak peduli seberapa besar mereka mencintai pria ini, terlepas dari apakah itu Silver Moon Douluo atau Heavenly Phoenix Douluo. Yali bahkan mengatakan kepada Yun Ming bertahun-tahun yang lalu bahwa dia berharap bahwa dia akan memiliki satu atau lebih istri. Bagaimana mungkin dia tidak mewariskan gen kelas atas seperti itu? Namun, Yun Ming telah menolak gagasan itu. Dia hanya mengatakan padanya bahwa hatinya sangat kecil dan hanya bisa menampungnya. Dia tidak memiliki kebutuhan romantis lainnya, jadi bukan itu yang dia cari. Itulah akhir pembicaraan. Satu-satunya hal adalah, setiap kali topik ini diangkat, Yali akan selalu merasa sangat sedih. Dia tidak senang bahwa dia tidak bisa melahirkan anak untuk pria yang mencintainya dan yang dia cintai. Kataku, Kapten, bisakah kamu berhenti bersikap kejam pada anjing? Tidakkah kamu tahu bahwa kita semua sendirian? Zuoxi batuk. Yun Ming melirik mereka. Zuoxi terkekeh. Feng Wuyu di sampingnya juga mengangguk serius. Itu benar, Kapten. Tidak baik kamu melakukan ini. Kamu harus tahu bahwa kita semua adalah pengagum Yali saat itu. Yun Ming tersenyum. Aku hidup terlalu malas akhir-akhir ini. Aku butuh kegembiraan dalam hidupku sesekali. Aku tahu, kenapa kita tidak mencari waktu dan... Lupakan saja, kita tidak mengatakan apa-apa sekarang. Zuoxi dan Feng Wuyu mengatakan ini, hampir bersamaan. Hampir saja, jika mereka membiarkannya menyelesaikan kalimatnya, dia pasti akan menggunakan mereka sebagai latihan tombak. Jangan absurd, berkelahi dengannya, itu bukan cara biasa Anda mencari siksaan. Petik 1. Judul lain Douluos tertawa terbahak-bahak. Penatua Kai mengerutkan bibirnya. Aku pikir alasan terakhir mengapa kalian berdua tidak mencari pasangan adalah karena kamu sudah begitu sinkron satu sama lain. Petik 2. Kapal menara berlayar ke satu sisi Sigat Lake dan berhenti di tempat utama. Dari sana, penumpangnya dapat dengan jelas melihat pusat permukaan danau. Perairan Danau Dewa Laut itu jernih. Ketika lampu-lampu menyala, seperti bunga-bunga segar yang mekar, air danau berubah menjadi warna kebiru-biruan yang redup. Itu seperti safir raksasa yang bahkan berkedip dengan lingkaran cahaya. Itu berkilau dan mempesona, dan pemandangannya sangat indah dan mengharukan. Cahaya tersebar ke sekeliling. Jika seseorang melihat dari dekat, ia akan melihat bahwa lampu-lampu ini datang dari bawah permukaan air. Lampu mereka disaring oleh air dan tersebar secara merata di permukaan danau. Seolah-olah danau itu sendiri bercahaya. Itu membawa suasana yang hangat dan romantis, memberikan seluruh tempat nafas kehidupan. Tak lama setelah itu, dua sinar cahaya menghujani dari jauh. Dua sosok berdiri di tengah dua pilar emas. Mereka berdua tersenyum. Itu seorang pria dan wanita. Pria itu tampak berusia 30-an. Dia tampan dan bertubuh ramping. Dia sedikit lebih kecil dari Wu Zhangkong tetapi tidak jauh berbeda dengannya. Dia mengenakan seragam pelataran dalam Akademi Shrek, bersama dengan senyum tipis di wajahnya. Wanita di sampingnya sekitar 1. Ketinggian 7 meter. Dia tampak berusia sekitar 27 atau 28 tahun. Penampilannya biasa-biasa saja, tetapi ia tampak ramah. Ketika dia tersenyum, mudah untuk merasakan kebaikan yang dia proyeksikan. Di Danau Dewa Laut, ada Festival Dewa Laut. Selamat datang di festival tanggal tahun ini. Pertama-tama, mari kita perkenalkan diri kita sendiri. Saya adalah murid pelataran dalam Lan Musi. Wanita di sebelah saya adalah pengadilan dalam, Tang Yinmeng. Kami akan menjadi tuan rumah Anda selama Festival Dewa Laut di Danau Dewa Laut malam ini. Petik 2. Tang Yinmeng tersenyum dan berkata, ini adalah kehormatan kami untuk menjadi tuan rumah Anda malam ini. Alasannya adalah bahwa kami berdua harus menjadi yang tertua di antara para siswa pengadilan dalam. Saya ingin menjadi asisten sangat banyak, tetapi saya tidak bisa menjadi asisten untuk melepaskan identitas siswa mudaku. Itulah sebabnya kami ada di sini. Petik 2. Dia mengatakannya dengan humor. Nada suaranya lembut dan sedikit tersenyum. Ketika murid-murid pelataran luar di tepi danau mendengar ini, mereka tertawa. Sebenarnya, tidak banyak yang tahu tentang keduanya. Ini karena rekan-rekan mereka di luar pengadilan sudah lulus. Usia mereka yang sebenarnya setidaknya 5 tahun lebih tua dari penampilan mereka.
Wu Zhangkong berdiri di sudut di tepi danau. Ketika dia melihat mereka, dia hanya bisa menghela nafas dalam hati. Brother Lan dan Sister Tang, mereka terlihat baik-baik saja. Jika mereka yang tertua, maka mereka harus menjadi kakak dan adik dari pengadilan dalam. Petik 1. Para siswa pelataran luar tidak tahu tentang keduanya, tetapi bagaimana ia bisa tidak tahu siapa mereka? Lan Muzi dan Tang Yinmeng sama-sama berada di puncak generasinya. Mereka memasuki pelataran dalam di batch yang sama dengannya. Setelah itu, dia meninggalkan Shrek untuk orang yang dicintainya, tetapi mereka tetap bertahan. Jika dia tidak salah, mereka berdua sudah 3 kata master baju zirah pertempuran. Ya, mereka berdua adalah siswa, dan mereka sudah menjadi master armor pertempuran 3 kata. Situasi ini hanya akan terjadi di Akademi Shrek. Sangat sulit untuk membayangkan keberadaan seorang siswa master armor pertempuran 3 kata. Dengan kekuatan gabungan mereka, mereka pasti sudah melampaui judul Douluos biasa. Jika dia memilih untuk tetap di akademi bertahun-tahun yang lalu, dia mungkin bisa mencapai level yang sama seperti mereka. Setelah dia mencapai jajaran master armor pertempuran 3 kata, dia harus menumbuhkan kekuatan jiwanya lebih keras dan meraih pangkat judul Douluo. Saudara Lan dianggap sebagai yang terbaik dari kelompok mereka. Dia pasti sudah memiliki basis budidaya 8 cincin. Dia saat ini adalah pakar termuda di akademi di peringkat Sol Douluo berdering 8. Dia pasti baru berusia 33 tahun ini. Saudari Tang Yinmeng tidak akan jauh lebih lemah jika dibandingkan. Lan Muzi tersenyum. Itu benar. Selama aku bisa menunda kelulusanku, aku tidak akan dengan mudah memilih untuk lulus. Itu bukan karena aku masih muda. Pada saat yang sama, ada terlalu banyak peristiwa di masa laluku yang tidak bisa aku lupakan. Aku tidak bisa lupakan festival tanggal nasib Dewa Laut yang telah saya ikuti. Yinmeng, apakah Anda masih bersama dengan kelompok kami? Petik 2. Wajah lembut Tang Yinmeng memerah dan dia memutar matanya ke arahnya. Berhentilah mengatakan itu, aku sudah merasa malu. Lan Muzi tertawa, apa yang harus malu? Aku tidak akan memberitahu junior kami bagaimana kamu melemparkan hati ke angin dan menyatakan cintamu kepadaku di festival tanggal tahun itu.